Bab 3211, Pertempuran Lift. Setelah merenung cukup lama, ia memutuskan untuk menahan dorongan hatinya untuk sementara waktu. Alasan utamanya adalah memanjat tabung ventilasi dari sini sungguh membuang-buang waktu. Menurut tampilan pelacak, Zhang Danyu seharusnya terkunci di ruangan tertentu antara lantai 25 dan lantai 27. Ia tidak perlu memanjat lebih dari 20 lantai melalui tabung ventilasi, bukan? Berapa lama ia harus memanjat? Oleh karena itu, Li Yao berencana untuk menaiki tangga ke lantai 20 dan melihat bagaimana hasilnya. Dia berjongkok dan berlari menuruni tangga seperti bayangan tanpa bobot. Ledakan, 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 ledakan. Di dalam gedung, ledakan terjadi satu demi satu, bercampur dengan teriakan melengking yang terdengar seperti nyanyian bansi. Bahkan ada suara tulang yang diremukkan. Li Yao merasa darahnya membeku, dan aliran panas mengalir keluar dari hatinya. Dia menempelkan telapak tangannya ke dinding. Dia dapat dengan jelas merasakan guncangan dinding dan gelombang energi menyebar di sepanjang tulangan beton dan beton. Gelombang-gelombang itu berjatuhan dan meledak seperti pusaran destruktif yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh darinya. Li Yao tidak punya waktu untuk ikut campur dalam pertempuran antara kiamat dan bahtera. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bergegas maju. Di sudut lantai 7 menuju lantai 8, ia bertemu musuh pertamanya. Mu, jeritan aneh yang dapat membuat gigi seseorang sakit dan kaki menjadi lemah terdengar lagi. Seorang wanita dengan kulit putih keabu-abuan muncul dari bayang-bayang. Dia memegang kapak api yang berat dan tajam di tangannya saat dia dengan kejam menebas ke arah Li Yao. Dia meringkuk di sudut, seperti seorang pemburu yang sengaja mengintai. Kalau saja Li Yao tidak mendengar napas dan detak jantungnya yang lemah sebelumnya, dia mungkin akan tertabrak olehnya. Namun saat ini, Li Yao tentu saja tidak akan tertipu. Sebelum kapak api lawannya mencapai titik tertinggi, dia telah menendang lawannya ke sudut. Setelah memastikan pihak lain telah melemparkan kapak api ke samping, Li Yao akhirnya punya waktu untuk mengamati dengan saksama. Gadis itu bisa dibilang cantik. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya adalah seorang gadis kantoran dari Fortune Plaza. Dia tidak terlihat seperti pengawal profesional atau pembunuh bayaran. Tentu saja, dia tidak terlihat seperti seorang awakener. Kulitnya tampak tertutupi oleh lapisan sisik abu-abu, dan cahaya seperti binatang buas bersemi di kedalaman matanya. Ekspresinya ganas dan jahat, dan temperamennya sama sekali bukan seperti pekerja kerah putih di kota metropolitan. Dia agak mirip dengan teman sekamar Li Yao, Zhao Kai. Tentu saja, Zhao Kai lah yang mengamuk. Li Yao melirik telinga gadis itu dan menemukan earphone Bluetooth di telinga kirinya. Dia menghela napas dan melepaskan paku baja dari jarinya. Sebelum gadis itu pulih dari keterkejutan organ dalamnya, dia menghancurkan earphone itu hingga berkeping-keping. Gadis itu linglung seolah-olah dia tersengat listrik. Dia memuntahkan seteguk darah hitam dan pingsan. Tampaknya dia bukan seorang awakener dari sektor asal surga. Seperti Zhao Kai, dia telah dikendalikan dari jarak jauh oleh seseorang di sektor asal surga melalui telepon dan membangkitkan sebagian dari ingatan brutal kehidupan sebelumnya. Dia telah diubah menjadi boneka dan ditempatkan di sini sebagai penjaga dengan sengaja. Di gedung perkantoran di kawasan bisnis pusat, banyak orang yang gila kerja yang bekerja 9 hingga 10 jam sehari. Sekarang setelah mereka menghadapi hujan badai yang jarang terlihat, garasi bawah tanah telah banjir, dan transportasi umum telah terhenti. Pekerja kantor yang tak terhitung jumlahnya terjebak di dalam gedung, tidak dapat pergi. Saat ini, kiamat terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ark Awakener. Orang-orang yang tidak bersalah juga terlibat. Selain wanita di depan mereka, pasti ada lebih banyak korban. Meskipun si pemburu telah mengatakan bahwa orang-orang di dunia reinkarnasi, semuanya memiliki umur yang tidak terbatas dan bahwa kehidupan dan kematian suatu kehidupan tertentu tidak relevan dan dapat dihapus dengan mudah, Li Yao tidak berpikir demikian. Jika memungkinkan, dia masih akan berusaha sekuat tenaga membantu semua orang yang dia bisa dan menyelamatkan segala sesuatu yang layak diselamatkan. Dia memeriksa napas wanita itu. Meski lemah, napasnya stabil. Dia pasti sudah kehilangan semua kekuatannya. Kecuali memar di dada dan punggungnya, tidak ada yang salah dengannya. Li Yao merasa lega dan terus berjalan. Mengetahui bahwa organisasi apokaliptik mungkin telah menempatkan penjaga di tangga darurat, Li Yao bahkan lebih berhati-hati dalam tindakannya. Dia harus mendengarkan suara-suara di atasnya di setiap lantai. Jika dia menemukan napas dan detak jantung yang lemah, dia lebih suka menemukan rute yang berbeda daripada terlibat konflik dengan boneka yang dikendalikan oleh ponsel. Orang-orang ini sama polosnya dengan Zhao Kai. Selain itu, Li Yao tidak yakin apakah dia akan menarik perhatian para ahli organisasi apokaliptik dengan membantai jalannya. Para ahli bahkan tidak perlu menghadapinya secara langsung. Selama dia dapat menggeser posisi Zhang Danyu tepat waktu, itu akan menjadi sakit kepala baginya. Untungnya, tidak banyak penggarap yang terbangun di sektor asal surga dan Yayasan Bahtera. Di kamar mayat, Grey Mist Lady mengatakan bahwa Yayasan Ark akan mengirim 10 Deep Sleeper dan 2 Ultimate Sleeper untuk memperkuat kota Jiangnan. Mereka semua adalah prajurit kelas atas yang datang dari tempat lain. Meskipun tidak diketahui berapa banyak prajurit tingkat dasar yang ada di daerah itu, kemungkinan besar jumlahnya tidak lebih dari 100. Demi menjaga kerahasiaan jebakan tersebut, sektor asal surga tidak akan mengirimkan 500 orang untuk menyiapkan penyergapan. Karena persaingan antara 2 hingga 300 orang terfokus satu sama lain, cukup mudah bagi Li Yao, yang ahli menyelinap, untuk menghindar. Meskipun ia memilih untuk menjauh dari konflik dan tidak menyaksikan konfrontasi sengit antara kedua pihak, ia telah melewati beberapa lantai yang rusak dan berantakan. Adegan yang menggemparkan itu menceritakan kengerian yang terjadi beberapa saat yang lalu. Lantai 17 gedung Well tampaknya mengalami ledakan yang mengerikan. Bilik-bilik dan dinding semuanya hilang.
Bekas-bekas hangus hitam terlihat di mana-mana. Yang aneh adalah api yang tampaknya ganas itu tidak menyebar lebih dari lantai 18 dan terbatas pada ruang yang sempit itu. Di lantai 19, meskipun bilik-bilik dan jalan setapak masih ada, tanaman merambat yang berantakan dan lebat ada di mana-mana, seolah-olah mereka telah merangkak ke dalam hutan primitif. Orang bahkan dapat mendengar suara tanaman merambat yang tumbuh dan menggeliat. Ketika dia sampai di lantai 21, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Setelah Liao memastikan tidak ada seorang pun di dalam dan membuka pintu saluran pelarian, dia menemukan bahwa seluruh lantai dipenuhi air laut yang dingin. Dia samar-samar bisa melihat hiu yang menakutkan di air laut, tetapi air laut itu disegel oleh penghalang yang tak terlihat. Air itu hanya melonjak di lantai 21 dan tidak bocor sama sekali, seolah-olah itu adalah akuarium yang gila. Apakah ini kekuatan orang yang telah terbangun? Li Yao tercengang. Airnya pahit dan asin. Itu memang air laut, bukan air hujan atau air dari tabung api. Bagaimana mereka bisa memindahkan begitu banyak air laut ke tempat ini dan menyegelnya? Tidak ada waktu untuk berpikir. Gelombang energi di atas semakin kuat. Suara pertempuran juga bergema tanpa henti. Tampaknya sebagian besar kultivator yang terbangun telah berkumpul di atas lantai 25 untuk serangan dan pertahanan terakhir. Liao akhirnya mempunyai kesempatan untuk membangkitkan kenangan terdalam dan paling familiar. Saat dia menaiki tangga, dia menemukan beberapa kotak darurat dan mengeluarkan sabuk air di dalamnya. Dia mengeluarkan 3-5 sabuk selang pemadam kebakaran secara berjajar. Panjangnya mungkin lebih dari 100 meter dari depan ke belakang dan beratnya lebih dari 100 pon. Bagaimanapun, saat ini, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Beban ini tidak ada apa-apanya. Liao menendang pintu pelindung lift hingga terbuka. Di dalam lift terdapat lorong yang gelap dan kosong. Sambil membawa selang pemadam kebakaran, Liao memanjat tali besi lift hingga mencapai lantai 24 dan menemukan tabung ventilasi di dekatnya. Liao menyelinap tanpa suara dalam tabung ventilasi. Dia seperti seekor zebra yang gembira bermain di sabana Afrika. Tak lama kemudian, dia merasakan 2 gelombang energi yang kuat. Mereka adalah Grey Mist Lady dan Hunter, komandan pertempuran kota Jiangnan. Liao berniat mengamati persaingan antara 2 pembangkit tenaga listrik yang kuat itu, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, karena dia baru saja bangkit belum lama ini dan belum bisa mengendalikan kekuatannya yang meluap-luap, dia memutuskan untuk tidak terburu-buru dan mencari masalah. Liao menghindari kedua komandan itu dan terus memanjat tabung ventilasinya dengan hati-hati. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Meskipun tabung ventilasi itu berkelok-kelok, sempit, dan gelap, Liao merasa seperti ikan di air saat melewatinya. Satu-satunya kekurangannya adalah desain tabung ventilasi itu terlalu tidak profesional, dan sama sekali tidak dijaga. Tidak ada kesulitan sama sekali saat dia menyelinap masuk. Liao telah berencana untuk pergi ke kamar tempat Zhang Danyu dikurung. Namun sebelum mencapai lantai 27, menurut pelacak, Zhang Danyu mulai bergerak ke arahnya. Liao tertegun sejenak. Kemudian dia mendengar 2 kali ledakan dari atas poros lift, yang menunjukkan bahwa seseorang telah merusak pintu lift. Tampaknya para pemikir hebat memiliki pemikiran yang sama. Liao memiliki pemikiran yang sama dengan para anggota sektor asal surga. Semua orang ingin naik dan turun melalui terowongan lift secepat mungkin. Namun, Liao telah menyerbu lantai 27 melalui terowongan lift, dan anggota sektor asal surga pasti tidak mampu menahan tekanan dari Yayasan Bahtera atau bersiap untuk memindahkan Zhang Danyu ke tempat lain melalui terowongan lift untuk berjaga-jaga. Dengan badai petir yang begitu dahsyat, seluruh pasokan air, pasokan listrik, pengendalian kebakaran, dan sistem lift di gedung itu telah padam. Namun, poros lift itu sendiri tidak mungkin menghilang. Dengan kemampuan Awakenet, ada atau tidaknya lift tidak membuat banyak perbedaan. Benar saja, Liao menajamkan telinganya dan mendengar teriakan Zhang Danyu yang datang dari atas. Karena Anda sudah mengantarkan barang ke depan pintu rumah saya tidak akan menahan diri. Liao menyeringai. Dia kembali ke jalan yang sama saat dia datang dan kembali ke lorong lift melalui tabung ventilasi. Kemudian, dia melihat percikan api muncul di kegelapan di atas kepalanya. Mungkin karena anggota sektor asal surga sedang menggosok tali baja dengan peralatan saat mereka meluncur turun dari lift. Termasuk Zhang Danyu, ada 4 dari mereka. 2 pria berotot yang terlatih mengenakan pakaian olahraga hitam, rompi taktis, kacamata penglihatan malam, dan masker gas. Pinggang mereka menggembung, yang menunjukkan bahwa mereka bersenjatakan pistol atau pisau. Pria berotot ketiga, di sisi lain, mencengkeram Zhang Danyu dengan kakinya dan mengikatkan 2 cincin besi ke tali. Dia turun dengan cepat di bawah perlindungan kedua rekannya. Bab 3212, melarikan diri. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao melemparkan selang pemadam kebakaran yang terhubung ke ejektor ke bagian atas tali. Setelah beberapa kali benturan, selang itu terpantul dan memantul di dinding poros lift yang sempit sebelum akhirnya mengikat sebagian tali di atasnya. Sementara itu, hampir 10 paku besi melesat keluar seperti kilat dan mengenai bagian bawah tali dengan tepat. Percikan api menyembur, dan setengah dari tali terputus. Keempat orang yang tergantung di bawah tali itu langsung gemetar hebat. Zhang Danyu bahkan berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Memanfaatkan kesempatan itu, Liao mengikatkan selang pemadam kebakaran yang tersisa ke pinggangnya dan melompat turun, mendarat di kepala pria berotot pertama seperti burung nasar yang ganas. Pria berotot itu juga merupakan ahli elit di antara mereka yang telah terbangun. Dia sama sekali tidak panik ketika disergap. Sebaliknya, dia berteriak dan meninju ke atas. Sementara tinjunya masih dalam perjalanan, dia tiba-tiba membuka tangannya dan mengepalkan tinjunya menjadi cakar. Lengan dan telapak tangannya tampaknya telah mengalami mutasi abnormal.
Lengannya ditutupi sisik hijau, dan lengan bajunya menggembung karena otot-ototnya yang membesar. Jari-jarinya seperti 5 cakar tajam yang merobek sarung tangannya dan menyambar Liao. 5 cakar besi menyapu 5 garis cahaya perak dalam kegelapan. Suara angin kencang memenuhi seluruh lorong lift. Pupil mata Liao mengerut hebat. Dia telah menganalisis rute dan perubahan cakar besi berikutnya dengan jelas. Dia berjongkok dan menghindari tebasan cakar besi itu dengan jarak sehelai rambut. Ketika mereka berdua berpapasan, Liao meludahkan paku besi dari mulutnya, yang menusuk bola mata sang penggarap dan meledakkannya. Pria berotot bercakar besi itu menjerit dengan sedih. Liao mengambil kesempatan itu untuk mencengkeram lehernya dan menariknya ke dalam terowongan lift dengan suara ledakan yang tumpul. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Sementara itu, Liao mengeluarkan pistol dari pinggangnya yang menggembung. Anehnya, Liao belum pernah menyentuh senjata sungguhan sebelumnya. Paling-paling, ia hanya bermain dengan model mainan. Namun, sekarang logam dingin itu ada di tangannya, ia tampak telah menjadi makhluk hidup dengan suhu dan kecerdasan. Ia memahami pusat gravitasi dan poros pistol dalam sekejap mata, dan ia tahu setiap komponen pistol seperti punggung tangannya. Membuka pengaman, Liao menembakkan ke-9 peluru ke dalam kegelapan di bawah tanpa membidik sama sekali. Pergerakannya tampak acak, jika tidak bisa dikatakan acak. Dia sama sekali tidak membidik ke arah 2 penggarap yang terbangun di bawahnya, tetapi ke arah dinding terowongan lift. Namun, saat peluru yang berterbangan itu memantul dan memantul kembali dari dinding, mereka membentuk jebakan yang mematikan bagi orang yang sudah terbangun paling bawah dan berubah menjadi taring berbisa yang hampir tidak dapat diblokir atau dihindari dari 9 sudut aneh. Pria itu pasti ahli dalam senjata. Saat Liao muncul, dia telah mengikat tali dengan kakinya dan memegang pistol di masing-masing tangannya, siap menghadapi ancaman yang datang. Helm dan rompi dapat menahan sebagian besar ancaman dari atas dan dari depan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Liao sama sekali tidak akan bermain sesuai aturan. Setelah serangkaian gerakan yang tidak beraturan, peluru-peluru itu benar-benar datang dari samping dan bawahnya. Bahkan jika dia menghindar ke kiri dan kanan, terus-menerus menghindari dan menangkis 6 peluru pertama, 3 peluru masih mengenai kaki, paha, dan pinggangnya, membuatnya tidak dapat menjepit tali baja. Dia juga jatuh dari poros lift, menghilang dalam ledakan yang memekakkan telinga. Lalu, tinggal awakener terakhir, yang tampaknya paling hebat. Dalam kegelapan, mata biru dari kultivator yang terbangun itu berkilauan. Sementara dia bergumam pada dirinya sendiri, suara angin tiba-tiba bergema di dalam lorong sempit lift. Angin tiba-tiba berubah tajam, seolah-olah telah dipadatkan menjadi bila angin yang tak terlihat oleh kekuatan misterius. Gumaman sang terbangun berubah menjadi siulan yang mematikan. Liao segera merasakan bila-bila angin tak kasat mata datang ke arahnya dari berbagai sudut seperti ular berbisa transparan. Astaga, dalam sekejap mata, pipinya terpotong oleh bila angin, dan darah panas mengalir keluar. Dalam lingkungan pertempuran yang sempit dan gelap seperti itu, bila angin yang tak terlihat memang merupakan senjata terbaik. Tidak heran, pemburu itu meminta yang terbangun untuk mengawal Zhang Danyu. Sayangnya lawan mereka adalah Liao. Liao menyeringai. Api merah tua mengalir di ujung telapak tangannya. Dia tiba-tiba menebas balik dan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia memotong tali baja yang tergantung di udara. Tali baja ini menopang seluruh berat Liao, Zhang Danyu, dan awakener lainnya. Sekarang tali baja telah terputus, ketiganya secara alami dikendalikan oleh gravitasi dan jatuh pada saat yang sama. Namun, orang yang terbangun itu lengah dan harus menahan Zhang Danyu yang berteriak dan meronta seperti babi yang sedang disembelih. Tidak mungkin dia bisa mengendalikan tubuhnya dengan tepat. Untuk sesaat, baik peluit maupun bila angin itu melambat setengah ketukan. Liao, di sisi lain, telah bersiap untuk ini. Sesaat sebelum tali putus, dia telah menjauh dan menginjak dinding poros lift. Dia berubah menjadi bola meriam yang menderu dan melesat di bawah yang terbangun dan Zhang Danyu, nyaris menghindari bila angin yang paling brutal. Hai, Liao membuka mulutnya dan meludahkan 2 paku besi dari lidahnya, yang menusuk mata sang pembangun. Orang yang terbangun itu telah melihat bagaimana rekan pertamanya terkena serangan. Tentu saja, dia sangat mementingkan kuku besi Liao dan matanya sendiri. Dia langsung bereaksi dan memiringkan kepalanya ke belakang. 2 kuku besi melewati kelopak matanya. Namun ternyata, Liao hanya berpura-pura. Sasarannya adalah tenggorokannya sejak awal. Ia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan tenggorokannya, yang persis seperti yang diharapkan Liao. Ia kemudian menggorok leher kultivator yang terbangun itu, hampir memotong tenggorokannya menjadi beberapa bagian. Desis. Sang awakenet mencengkeram tenggorokannya dan mendesis seperti bola yang bocor. Bagaimana dia bisa meniup peluit? Liao menduga bahwa ia harus bersiul untuk mengendalikan bila angin. Karena tenggorokannya terluka, ia tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Oleh karena itu, ancaman bila angin berkurang hingga 90%. Liao kemudian menendang dada orang yang terbangun itu, menyegel satu-satunya suaranya di kedalaman tenggorokannya dan mempercepat jatuhnya orang itu sambil menyemprotkan selang pemadam kebakaran lagi dan mengikat kaki Zhang Danyu. Bam! Pada saat ini, selang pemadam kebakaran di pinggang Liao telah diperpanjang hingga ujung panjangnya. Tidak ada simpul antara tali dan sabuk air. Gesekan tali saja tidak cukup untuk menahan berat Liao dan Zhang Danyu. Itu hanya memperlambat jatuhnya mereka. Namun, bagi monster seperti Liao, bantalan seperti itu sudah cukup baginya untuk mengendalikan tubuhnya dan menyeret Zhang Danyu, yang masih berteriak dan berputar-putar, ke bawah. Dengan melompat terus-menerus, ia mampu mengurangi kekuatan jatuh mereka berdua. Begitu saja, ia jatuh hampir 70 meter dan perlahan mendarat di bawah poros lift. Bam! Sesampainya di lantai pertama,
Li Yao menendang pintu lift dari dalam dan menyeret keluar Zhang Danyu yang telah berteriak sampai tenggorokannya serak dan berjuang hingga kelelahan. Huci, 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 huci. Wajah Zhang Danyu pucat, tubuhnya menggigil, dan kakinya selembut pegas. Dia tidak bisa berdiri tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Jelas bahwa pertempuran sengit di lorong lift telah membuatnya sangat takut. Dia menatap Li Yao selama setengah menit sebelum wajahnya berangsur-angsur memerah, dan harapan bersinar di matanya. Li Yao. Dilihat dari wajahnya, dia hendak memeluk Li Yao dan menangis terseduh-seduh. Zhang Danyu berkata dengan suara gemetar, "Alhamdulillah, akhirnya kamu di sini. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana orang-orang jahat dari organisasi apokaliptik itu memperlakukanku. Mereka mengancam akan memotong-motongku dan membedahku. Mereka bukan manusia, mereka hanya sekelompok setan. Namun, aku adalah pria berkemauan keras. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Seseorang tidak dapat dirusak oleh kekayaan dan kehormatan. Seseorang tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan. Ini adalah motto hidupku. Ini adalah prinsipku. Prinsipku. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak peduli seberapa banyak mereka menyiksaku, mengancamku, dan bahkan mengirim 2 agen wanita cantik untuk menggodaku. Aku tidak pernah memberitahu mereka rahasiamu. Karena aku sangat percaya bahwa saudaraku yang baik Li Yao pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Kamu memang datang. Saudara yang baik, kamu benar-benar setia. Tuan Niu. Li Yao terdiam sejenak. Ia menyeka darah di wajahnya dan berkata, "Jangan lupa kita punya alat penyadap. Aku mendengar pembicaraanmu dengan pemburu." Benarkah begitu? Zhang Danyu mengedipkan matanya dengan cepat. Dengan ekspresi alami, dia berkata terus terang, "Kalau begitu, kamu pasti sudah tahu bagaimana aku berpura-pura bersikap baik padanya dengan kemampuan aktingku yang luar biasa dan memberimu lebih banyak waktu. Aku bahkan berhasil mendapatkan informasi penting darinya, bukan?" "Hentikan, Guru Niu. Hentikan." Li Yao menarik napas panjang. "Sebelum aku berubah pikiran, tolong tinggalkan aku sendiri dan mari kita pergi dari sini." Li Yao tidak yakin apakah masih ada jebakan di lobi lantai pertama. Sebaliknya, ia menuntun Zhang Danyu merangkak keluar dari jendela ventilasi toilet dan tiba di gang kumuh di belakang gedung kekayaan. Medan di sini relatif tinggi. Masih ada beberapa mobil yang diparkir di sisi jalan yang tidak terendam air. Li Yao memecahkan jendela kendaraan off-road multiguna berskala besar dengan satu pukulan. Dia dengan paksa membuka pintu dan memasukkan Zhang Danyu ke dalamnya. Jika melihat ke kaca spion, orang akan melihat asap hitam pekat mengepul dari banyak jendela gedung, membuatnya tampak seperti setan yang ganas. Gedung itu telah berubah menjadi gedung setan. Aliran asap hitam yang tak terhitung jumlahnya menyambar Li Yao dan Zhang Danyu seolah-olah mereka hidup. "Kita ketahuan begitu cepat." Li Yao mendengus. Dia merobek panel di bawah panel kontrol dan mengambil segenggam kabel. "Saya hanya punya satu kesempatan. Saya harus." Ia mengikuti naluri alaminya dan membiarkan biolistrik yang mengalir di dalam sarafnya bereaksi secara alami dengan sirkuit mobil. Percikan api membanjiri sirkuit kontrol dan mesin dari kedalaman selnya. Setelah serangkaian raungan mesin yang menyenangkan, disertai getaran keras, mobil pun menyala. Bab 3213, meninggalkan kecerahan demi kegelapan. Li Yao baru saja menginjak gas ketika dia melihat melalui kaca spion bahwa kabut hitam yang keluar dari gedung mewah itu telah mengembun menjadi cakar hantu raksasa yang menyambar kendaraan off-road serbaguna itu. Ketika kabut hitam menutupi bagian atas kendaraan off-road itu, suara mencicit bergema di bagian atas kendaraan itu, seolah-olah telah tergores oleh cakar yang sangat tajam. Untungnya, kendaraan off-road itu sudah mulai bergerak saat ini. Deru mesin menenggelamkan teriakan cakar tajam itu. Li Yao menginjak pedal gas dengan kejam, menyebabkan air di sekitar roda berhamburan saat kendaraan off-road itu melesat keluar seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Ledakan, retak, tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi puluhan sambaran petir jatuh dari langit dan menghantam SUV itu dari jauh. Satu momen kecerobohan, SUV dan orang-orang di dalamnya akan terbakar menjadi abu. Wajah Li Yao muram seperti air yang tenang. Setiap pori-pori di tubuhnya telah melebar hingga batasnya. Dia dengan tajam merasakan setiap arus listrik dan riak antara langit dan bumi. Itu jelas merupakan kendaraan off-road yang berat dan kikuk, tetapi Li Yao mengendarainya dengan kelincahan sepeda motor balap. Di antara sambaran petir, dia bergerak zigzag ke kiri dan kanan dan akhirnya melaju dengan kecepatan maksimumnya, meninggalkan sambaran petir dan kabut hitam jauh di belakang. Di sisi lain, Zhang Danyu tidak punya waktu untuk mengenakan sabuk pengamannya. Dia berayun maju mundur di kereta seperti korek api terakhir di kotak korek api. Dia akan memuntahkan empedunya. Hujan deras mengguyur di depannya. Langit dan bumi diselimuti kegelapan. Seluruh kota tenggelam dalam hujan yang tak kunjung reda. Jarak pandang sangat rendah. Li Yao mengemudikan kendaraan off-road itu ke jalan raya, setengah karena ingatan dan setengah karena keberuntungan. Saat ini, ada air di mana-mana di tanah. Melewati jalan yang lebih rendah dan gorong-gorong, mesinnya akan mati kapan saja. Jalan raya adalah satu-satunya tempat yang sedikit lebih aman. Apa? Setelah memastikan tidak ada pengejar di belakangnya, Li Yao menarik napas panjang lega. Kemudian dia melirik Zhang Danyu dari sudut matanya. "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Niu?" Aku baik-baik saja." Blurk, Zhang Danyu bersandar di jendela dan muntah beberapa kali. Kemudian, dia melihat badai yang mengamuk dan ribuan sambaran petir. Raut wajahnya berubah lebih buruk saat dia berkata dengan suara gemetar, "Cuaca sialan ini tidak terlihat seperti badai atau topan biasa, tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Tidak mungkin, pemburu, itu mengatakan kebenaran dan dunia benar-benar mulai runtuh, kan? Hei, pelajar Li Yao, kemana kita akan pergi sekarang?
Aku tidak tahu. Li Yao mengerutkan kening. Meskipun ia telah membangkitkan kekuatan monster dan kepingan memori yang berbintik-bintik, itu masih belum cukup untuk membantu mahasiswa biasa seperti dirinya menemukan jalan keluar dari bahtera dan organisasi apokaliptik atau bahkan dunia yang jahat. Tuan Yu, apakah Anda percaya apa yang dikatakan pemburu itu? Bahwa kita semua adalah tahanan dalam penjara waktu yang hidup dalam dunia reinkarnasi yang berulang tanpa henti. Aku juga tidak tahu. Zhang Danyu menyeka wajahnya dan berkata dengan sedih, tadi malam, aku masih khawatir tentang sewa untuk kuartal berikutnya. Aku masih merasa kasihan karena kamu memakan tulang kaserole senilai $200–300. Pada akhirnya, hanya dalam waktu 24 jam, kamu ingin aku menghadapi semacam masalah, dunia runtuh, putaran tak terbatas. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang masalah yang sangat canggih dan elegan seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, kata-kata, pemburu, itu pasti ada benarnya, karena teorinya sebagian sesuai dengan teori sang penjelajah mimpi dan dapat menjelaskan serangga bumi. Selain itu, kita telah melihat sendiri keberadaan kekuatan super. Bagaimana jika orang-orang berkekuatan super itu tidak membangkitkan ingatan kehidupan mereka sebelumnya? Menurutku juga begitu. Kata-kata, para pemburu, tidak mungkin semuanya salah. Tentu saja, tidak mungkin semuanya benar juga. Li Yao berkata, Tuan Yu, apakah Anda berpura-pura bersikap baik kepada pemburu, atau tidak? Saya akan bertanya sekali lagi. Apa yang Anda pikirkan? Jika Anda harus memilih antara kiamat atau arki, siapa yang akan Anda pilih? Jika Anda harus memilih kiamat, saya tidak perlu menyanjung diri sendiri dan menyelamatkan Anda dari kiamat, bukan? Dengan baik, Zhang Danyu berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama dan berkata, saya juga tidak tahu. Sebaiknya saya memeriksa status Yayasan Bahtera terlebih dahulu. Oh, Li Yao tertegun sejenak. Ia berkata, kupikir kau akan memilih organisasi apokaliptik tanpa ragu-ragu. Lagi pula, apa yang dikatakan pemburu itu sangat masuk akal dan menggoda. Jika ada kehendak bumi, dan organisasi mereka adalah pembawa pesan, juru bicara, atau bawahan dari kehendak bumi, mereka pasti akan terlihat lebih menjanjikan daripada Yayasan Bahtera. Kamu salah tentang hal itu. Senyum licik muncul di wajah Zhang Danyu saat mendengar kata-kata Liao. Dia berkata, jika organisasi apokaliptik benar-benar sehebat yang diklaim pemburu, dengan seluruh kehendak bumi yang mendukung mereka, bagaimana mungkin mereka masih menjadi organisasi bawah tanah yang tersembunyi? Bahkan setelah penembakan di T3 Game Show, mereka masih dicari oleh polisi dari banyak negara. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jika kehendak bumi memang ada dan dapat mengendalikan segalanya dalam masyarakat manusia, maka organisasi apokaliptik seharusnya menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintah negara-negara adikuasa lainnya dan meluncurkan surat perintah penangkapan skala penuh untuk Yayasan Bahtera. Apakah benar-benar perlu sejauh ini di mana semua orang menyelinap dan tidak berani bertemu siapapun? Li Yao mengangkat alisnya karena terkejut. Ternyata, Zhang Danyu juga punya pikiran yang sama dengannya. Hanya saja, ia tak berani mengungkapkannya karena takut diintimidasi oleh pemburu tersebut. Meski orang itu jorok, dia tidak bodoh. Lagi pula, tidakkah kau lihat bahwa kata-kata si pemburu itu saling bertentangan? Zhang Danyu berkata dengan bangga, ia membandingkan bumi dengan penjara reinkarnasi, dan para anggota organisasi apokaliptik adalah tahanan teladan dan tahanan. Bukankah begitu? Li Yao mengangguk. Ya, itulah yang dia katakan. Itu lucu sekali. Zhang Danyu berkata, saya tidak tahu seberapa banyak pengetahuan Anda tentang penjara. Meskipun saya tidak tahu struktur organisasi dan pola manajemen penjara secara spesifik, saya dapat menjamin satu hal, tidak ada penjara di dunia yang 100% dikelola oleh seorang narapidana, bukan? Tidak peduli seberapa baik Anda berperilaku, menonjol, dan teladan, manajer penjara terkadang membutuhkan Anda untuk menjaga ketertiban bawah tanah di dalam penjara dan menghemat tenaga dan sumber daya manajer. Namun, apapun yang terjadi, seorang narapidana tetaplah seorang narapidana. Tidak mungkin bagi mereka untuk dipromosikan menjadi sipir dan manajer penjara sungguhan, bukan? Li Yao berpikir cepat dan segera memahami logika sederhana itu. Dia mengangguk dan berkata, iya, mungkin di mata para awakener dari sektor asal surga, mereka adalah tahanan teladan, dan tahanan yang benar-benar patuh pada kehendak bumi. Namun, seorang tahanan tetaplah seorang tahanan. Jika ada kehendak bumi yang dimanusiakan, mustahil bagi mereka untuk mempercayai manusia manapun, baik mereka kiamat maupun bahtera. Ya, hanya dalam kasus yang sangat ekstrim, seorang tahanan bisa menjadi sipir penjara. Zhang Danyu berkata, itu karena para pengelola penjara terlalu lemah. Ketertiban di dalam dan luar penjara sudah tidak terkendali. Jika memang begitu, kehendak bumi tidak sekuat kedengarannya, bukan? Li Yao menatap Zhang Danyu dengan serius. Cukup adil. Tentu saja, Zhang Danyu berkata dengan penuh semangat, ketika aku berbicara dengan pemburu tadi, aku sudah memikirkannya. Seorang pria sejati dapat tunduk dan tunduk kapanpun dia mau. Dia bahkan dapat menerima hinaan di selangkangannya. Apa salahnya berlutut dan memeluk pahanya? Masalahnya, bahkan jika kamu ingin memeluk pahanya, kamu harus memilih paha emas 24 karat yang tebal, panjang, dan asli untuk dipeluk. Bagi orang-orang yang menyebut diri mereka tahanan, seperti organisasi apokaliptik, siapa yang tahu apakah mereka adalah bidak catur di tangan kekuatan yang lebih tinggi? Apa maksudmu dengan kita terlahir bersalah? Mereka tampak seperti orang fanatik. Sayang sekali jika tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Kamu dan aku adalah orang-orang pintar. Tidak perlu terikat dengan mereka secepat itu.
Sedangkan untuk Ark Foundation, menurut para pemburu, mereka hanyalah sekelompok pelarian penjara, tetapi mereka bertindak sangat arogan. Apakah ada yang salah dengan mereka, atau apakah mereka punya modal untuk bersikap arogan? Jika memang yang terakhir, bukanlah ide yang buruk bagi kita untuk bergabung dengan Ark Foundation bersama-sama. Lagi pula, aku telah menghabiskan $20.000 untuk perlawanan. Tidaklah tidak masuk akal untuk meminta Ark Foundation membayarku kembali 100 kali lipat atau bahkan 2 juta, kan? Tentu saja, akan lebih baik jika kita tidak mencari Bahtera. Biarkan saja, Bahtera, menemukan kita dan membawa kita pergi. Dengan cara ini, jika kiamat menang lain kali dan menghancurkan Bahtera sepenuhnya, kita masih bisa mengatakan bahwa kita dipaksa oleh orang-orang kiamat untuk berakhir seperti ini. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan kegelapan dan mencari perlindungan di pelukan kiamat dan kehendak bumi. Murid Liao, pikirkanlah, tidakkah kau setuju? Liao menatap Zhang Dan Yu untuk waktu yang sangat lama. Tuan Yu, Anda telah berubah. Liao tidak dapat menahan diri untuk berkata, dari tadi malam hingga saat ini, temperamen, cara berpikir, dan kemampuan komputasi Anda tampaknya telah mengalami transformasi total. Anda benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, kau ada benarnya juga. Zhang Dan Yu membuka penutup jendela dan menemukan cermin kecil di bagian belakang jendela. Ia mengamati penampilannya dengan saksama dan berkata, aneh sekali. Sejak aku bertemu denganmu, gelembung-gelembung tampaknya bermunculan di kedalaman otakku. Di dalam gelembung-gelembung itu muncul pikiran-pikiran baru dan aneh satu demi satu. Banyak pertanyaan yang sangat rumit dapat dipecahkan dalam sekejap. Apa yang terjadi? Dengan baik, tepat saat Liao hendak menjawab, bulu kuduknya berdiri tegak, dan jantungnya seperti dicubit dengan kejam. Dia memutar setir dengan keras seolah-olah itu adalah refleks yang sudah terkondisikan, dan kendaraan off-road itu hampir berputar 180 derajat di peron yang tinggi. Jembatan layang yang rumit itu terbuat dari 3 tingkat, tinggi dan rendah. Sementara Liao mengemudikan kemudi dengan keras, kendaraan off-road serbaguna berwarna hitam lainnya meraung seperti binatang besi dan terbang turun dari tingkat yang lebih tinggi, mencoba menabrak kendaraan Liao dan Zhang Dan Yu. Bab 3214, berlomba dengan sengit. Jika Liao tidak mengerem dan berbelok tajam tepat waktu, kendaraan off-road berat itu pasti akan menabrak atap kendaraan Liao. Kemungkinan besar kedua kendaraan itu akan menabrak besi tua yang terbakar. Tetapi saat ini, binatang besi yang muncul entah dari mana itu menabrak tanah tepat di depan Liao dan meledak menjadi bola api yang meledak. Mata Liao seakan terbakar oleh bola api itu. Ia menggerakkan tangan dan kakinya seolah-olah sedang kram. Mesin, rem, dan ban berdecit satu demi satu. Kendaraan off-road itu mulai berputar dengan kecepatan tinggi seperti giroskop. Kendaraan itu benar-benar menyingkirkan bola api di depannya dan kembali ke arah dan kecepatan normalnya. Astaga, wajah Zhang Dan Yu kembali pucat, seperti hendak muntah. Namun, api di mata Liao belum padam, karena di kaca spion, puluhan mobil melaju kencang muncul di jalan raya satu demi satu, yang tampak seperti puluhan binatang besi. Beberapa kendaraan datang dari belakang, sementara beberapa lainnya menukik ke bawah seperti kendaraan off-road tadi. Jalanan licin karena hujan, dan lampu lalu lintas redup. Bagian bawah jalan raya tidak terlihat, dan kondisi jalan sangat buruk. Sebagian besar pengemudi tidak memiliki keterampilan mengemudi seperti Liao. Seringkali, saat mengemudi, ban mereka selip, dan mereka kehilangan kendali arah. Mereka akan jatuh ke dalam kegelapan di bawah jalan raya, dan segera, mereka akan berubah menjadi bola api yang membumbung tinggi. Namun, masih ada selusin mobil yang menggigit Liao dengan kuat. Jaraknya semakin pendek. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menabrak kendaraan off-road Liao dari belakang dan samping. Bam, bam, di tengah badai, tabrakan seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Itu adalah strategi gila untuk saling menghancurkan. Meskipun Liao telah membangkitkan keterampilan mengemudinya yang tak tertandingi, dia masih basah oleh keringat dingin saat dikelilingi oleh pengemudi gila. Pada saat ini, sebuah mobil sport 2 penumpang melaju berdampingan dengannya. Liao melihat melalui jendela dan melihat bahwa pengemudinya adalah seorang pria parubaya berpakaian rapi yang rambutnya sama sekali tidak berantakan. Dia juga mengenakan kacamata berbingkai emas. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak terlihat seperti anggota regu kematian yang tak kenal takut. Namun, saat dia melihat ekspresi linglung di mata pihak lain dan earphone Bluetooth yang tergantung di telinganya, Liao langsung mengerti. Ternyata para pengejar itu masih boneka yang telah dimanipulasi dan kehilangan akal sehatnya. Itulah sebabnya mereka begitu gila dan tak kenal takut. Berdecit berderit-berderit, ban kedua mobil sport itu menjerit. Meskipun lebih berat dan lebih kecil dari Liao, mereka tetap menabrak kendaraan off-road Liao. Liao tidak punya tempat untuk lari. Kedua mobil saling bergesekan dengan keras, menimbulkan percikan api yang mengerikan. Kedua mobil sport itu sama sekali bukan tandingan kendaraan off-road multiguna itu. Mereka terhempas oleh Liao dan jatuh ke dasar pagar pembatas, hampir 20 meter dari satu sama lain. Namun akibatnya, kecepatan Liao pun tak terelakkan melambat. Sekitar selusin kendaraan yang tersisa hampir mengejarnya. Ada yang terasa tidak beres. Zhang Dan Yu berteriak, bagian jalan raya ini tidak ada habisnya. Liao tertegun sejenak. Dia menyipitkan mata dan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Meskipun mereka membicarakan tentang lingkungan sekitar, pada kenyataannya, lampu-lampu di jembatan itu telah lama hancur oleh badai dan petir. Selain lampu sorot tinggi yang dapat menerangi puluhan meter di depan melalui hujan, mereka tidak dapat melihat apapun. Ia dikelilingi oleh kegelapan di segala arah. Jembatan itu memanjang vertikal dalam kegelapan ke tempat yang tak diketahui pada satu saat dan berkelok-kelok pada saat berikutnya.
Jembatan itu tampaknya telah diikat oleh banyak percabangan dan jalan masuk. Itu adalah labirin dalam lingkaran tak terbatas. Pada saat itu, sebuah rambu jalan melintas di atas kepala mereka. Sebuah sambaran petir menyambar, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas isi rambu jalan tersebut. Ini adalah persimpangan antara People's Road dan Tide Road. Masalahnya, Jalan Renmin dan Jalan Citide tidak jauh dari kawasan bisnis utama. Paling lama, mereka akan tiba dalam waktu 3-5 menit, tetapi mereka telah berkendara setidaknya selama 20-30 menit di tengah hujan deras beberapa puluh kilometer seharusnya sudah ditempuh. Bagaimana dia berakhir di dekat kawasan pusat bisnis? Bibir Liao berkedut, dan Zhang Danyu menelan ludahnya. Keduanya memikirkan hal yang sama pada saat yang sama. Kamu bisa menyetir? Liao tiba-tiba bertanya. Hah, Zhang Danyu terkejut. Ia tergagap, aku memang punya SIM, tapi aku sudah bertahun-tahun tidak menyentuh mobil. Aku sendiri tidak punya mobil. Aku dari klan asli. Kamu yang menyetir. Liao tidak memberi kesempatan untuk menolak. Jika jalan ini benar-benar jalan melingkar tanpa akhir, setelah persimpangan jalan rakyat dan jalan pasang laut, seharusnya ada jalan lurus beberapa kilometer di depan. Kamu bisa memperlambat sedikit. Sangat mudah. Apa? Aku tidak tahu caranya. Aku tidak bisa. Zhang Danyu kebingungan. Sudah lama sekali saya tidak menyentuh setir mobil sungguhan. Saya bukan pengemudi yang berpengalaman dalam hal ini. Namun Liao telah membuka sabuk pengamannya dan menyeret Zhang Danyu. Kendaraan off-road serbaguna itu langsung mulai bergerak zigzag di peron yang tinggi. Beberapa kali, kendaraan itu bergesekan dengan pagar pembatas jalan, menyebabkan percikan api beterbangan. Zhang Danyu berteriak, tenang, santai, pelan-pelan saja. Liao menggertakkan giginya dan meraung pada Zhang Danyu. Aku sedang menstabilkan diriku. Zhang Danyu hampir menangis. Hal ini terlalu menarik. Bagus sekali. Kamu mengemudi dengan sangat baik. Kamu tidak terlihat seperti orang asli pada umumnya. Benar sekali. Benar sekali. Liao juga telah melakukan upaya terakhir. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Danyu akan masuk ke perannya dalam waktu setengah menit setelah dia panik di awal. Meskipun dia tidak bisa dikatakan mengemudi dengan sangat cepat, dalam cuaca dan tempat yang terkutuk ini, mampu mempertahankan kecepatan dan stabilitas normal pada percobaan pertama sudah sangat bagus. Namun, mobil pengejarnya hanya berjarak sekitar 20 hingga 30 meter. Mereka tinggal tancap gas saja. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao menendang jendela belakang hingga terbuka dan merangkak keluar seperti ikan loah bersayap. Jari tangan dan kakinya berubah menjadi kait yang sekeras baja dan mencengkeram atap tangki. Tidak peduli seberapa dahsyatnya angin, hujan, dan guntur, mereka tidak dapat menyingkirkannya. Pelan-pelan, pelan-pelan, Liao bergegas masuk ke dalam mobil dan berteriak. Jarak di antara keduanya semakin dekat. Ketika pengejarnya mencoba menabrak kendaraan off-road Liao lagi, Liao mengayunkan lengannya membentuk busur dan melontarkan paku besi tersebut. Paku besi itu mengenai roda depan mobil. Dengan kecepatan tinggi, meskipun tidak seperti dalam film di mana seseorang akan berputar puluhan kali di udara dan jatuh ke tanah seperti bola api raksasa, itu masih cukup untuk membuat mobil kehilangan kendali dan terhuyung-huyung ke sisi jalan. Bagian depan dan mesin hancur berantakan dan tidak dapat dihidupkan lagi. Melihat rencananya berhasil, Liao segera bertindak dan melemparkan paku besi di pinggangnya, yang diarahkan ke ban lawannya. Dengan penglihatan dan kekuatan tangannya, bahkan jika dia terkena hujan deras dan guntur, akan mudah baginya untuk menembak jatuh ban para pengejar. Hanya saja dia tidak ingin menyebabkan cedera fatal pada boneka-boneka di dalam mobil. Oleh karena itu, dia berulang kali menghitung, membidik dengan hati-hati, dan bahkan meminta Zhang Danyu memperlambat laju mobil sebelum melambat lagi. Benar saja, selusin mobil menabrak pagar atau kehilangan kendali rem. Tidak ada lagi tragedi jatuh dari peron tinggi dan meledak di udara. Tak lama kemudian, kendaraan para pengejar itu semuanya berhenti. Liao menyeka air hujan panas di wajahnya dan berpikir dalam hati bahwa dia akhirnya bisa bernapas lega dan memikirkan cara untuk menyingkirkan perangkap hantu yang tidak dapat diprediksi. Liao. Tetapi saat itu, Zhang Danyu berteriak di dalam mobil. Liao sangat terkejut. Ketika dia menoleh ke belakang, dia samar-samar melihat dua cahaya redup bersinar ke arah mereka dari kegelapan di depan. Tak lama kemudian, lampu-lampu itu membentuk garis yang lebih gelap dalam kegelapan. Itu adalah truk kontainer dengan 24 roda. Entah dari mana pihak lain mendapatkan raksasa seperti itu. Biasanya, truk kontainer semacam ini tidak diizinkan memasuki kota. Namun, sekarang, truk itu meraung, berlari kencang, dan memamerkan taringnya serta mengacungkan cakarnya di jalan raya seperti binatang buas baja yang marah, bergegas menuju kendaraan off-road Liao. Tidak sesederhana truk kontainer. Tepat saat Liao sedang bersandar di atap kendaraan off-road, seorang pria berdiri di atas kepala truk kontainer. Dia adalah pria parubaya yang mengenakan setelan hitam rapi dan kacamata hitam meskipun badai dan petir. Dia tampaknya menyadari bahwa Liao juga sedang mengamatinya. Dia membungkuk sedikit, seolah-olah dia sedang menyapa Liao. Pemburu, Zhang Danyu berteriak di kursi pengemudi, dia adalah Hunter. Hati Liao tiba-tiba hancur. Angin dan hujan begitu deras sehingga ia harus bersandar di atas tangki dan menyeimbangkan dirinya dengan satu tangan dan dua kaki. Namun, pemburu itu berdiri di atas tangki dengan santai dan mudah. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bergerak sama sekali. Kemampuan pengendalian tubuhnya sendiri sudah lebih baik daripada Liao saat ini. Tidak heran dia berani memasang jebakan tanpa tergesa-gesa ketika dia berhadapan dengan 10, Deep Perception, dan 2, Ultimate Perception, dari Arc Foundation.
Kemudian, dia melihat ke arah pengemudi truk, yang gemuk dan tidak bercukur serta tidak tampak seperti seorang awakener. Ternyata, dia juga memakai headphone di telinganya. Lalu, cukup jelas apa yang sedang terjadi. Salah satu kemampuan para pemburu adalah meretas otak orang lain melalui gelombang listrik dan mengubah mereka menjadi boneka-bonekanya. Pada saat yang sama, sebagian dari ingatan kehidupan sebelumnya yang jauh di dalam otak orang lain akan diaktifkan, sehingga memungkinkan mereka memperoleh keterampilan membunuh yang mengerikan. Namun apakah itu satu-satunya kemampuan seorang pemburu? Sementara Liao tengah merenung, kedua kendaraan itu semakin dekat. Liao dapat melihat dengan jelas senyum misterius di wajah pemburu itu. Ia juga melihat pemburu itu menjentikkan jarinya. Pengemudi di kursi pengemudi segera menarik kemudi seolah-olah ia telah menerima perintah misterius dan melakukan putaran 90 derajat. Badai yang begitu dahsyat, jalan yang licin, dan truk kontainer yang begitu berat tidak mampu berbelok 90 derajat dengan tergesa-gesa. Benar saja, truk besar itu langsung terbalik, dan di bawah gaya inersia, seluruh gerbong terguling dan hampir menghalangi seluruh jalur. Kereta itu bergesekan dengan tanah, menghasilkan suara yang memekakkan telinga dan percikan api yang menyilaukan. Kereta itu bergerak ke arah SUV Liao seperti penggilingan besi yang dapat menghancurkan segalanya. Sebaliknya, si pemburu melompat begitu truk itu terbalik seolah-olah tidak berbobot. Baru pada saat itulah dia melayang turun dan berdiri di atas truk yang terbalik itu, menatap dingin ke arah Liao, yang berada tepat di depannya. Bab 3215, Waktu Peluru. Pada saat itu, Liao merasa seolah-olah dirinya telah dikunci oleh 108.000 mata di saat yang sama, seolah-olah setiap kelemahan di tubuhnya telah dipahami oleh musuh. Dia akhirnya mengerti mengapa orang yang telah terbangun itu diberi nama pemburu. Memang benar bahwa hanya sedikit hal di dunia ini yang dapat lolos dari perburuannya. Zhang Danyu sudah ketakutan setengah mati saat melihat truk kontainer melaju kencang. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan arahnya. Kendaraan off-road itu mulai bergerak tak terkendali dan bergetar hebat. Musuh telah memblokir seluruh jalur. Liao dan Zhang Danyu tidak punya tempat untuk lari. Tidak ada waktu bagi mereka untuk berbalik 180 derajat. Dalam keputusasaan, Liao berteriak dan melebarkan urat dan otot di sekujur tubuhnya. Dia merobek seluruh atap kendaraan off-road dan meraihnya seperti papan selancar. Ayo pergi. Saat kendaraan off-road dan truk kontainer hendak bertabrakan, Liao mencengkeram bagian belakang leher Zhang Danyu dan menariknya keluar dari kendaraan. Ia menginjak bagian belakang kendaraan off-road dan mengangkat Zhang Danyu ke udara seperti burung raksasa. Ia kemudian menutupi bagian atas kendaraan dengan kakinya dan menggunakan pergelangan kaki, sendi lutut, dan otot kakinya untuk mengurangi dampak pendaratan. Astaga, 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 atap tangki bergesekan dengan tanah, menghasilkan percikan api yang menyilaukan. Liao merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Dia meluncur ratusan meter jauhnya dan berguling di tanah lebih dari 10 kali. Pada saat ini, kendaraan off-road itu bertabrakan dengan truk kontainer dengan brutal dengan suara yang memekakkan telinga. Bola api raksasa membubung ke langit dan menerangi badai menjadi bilah merah tua. Dampak dari truk kontainer itu sedikit berkurang, tetapi si pemburu memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat dari truk. Saat masih di udara, dia mengeluarkan 2 pistol dari pinggangnya. Salah satunya berwarna perak dan membawa hawa dingin kematian, sementara yang lain berkilau seperti emas yang menyala. Peluru yang melesat keluar dari moncongnya juga bercampur dengan kilauan perak dan emas. Puluhan bilah melengkung tampak menyerangnya dari berbagai arah dan membentuk sangkar yang saling bersilangan. Menghindari peluru senjata biasa adalah hal yang mudah bagi Liao, yang telah membangkitkan kekuatan kultivasi. Namun, saat peluru pemburu itu meninggalkan laras, Liao merasa seolah-olah seluruh ruang telah menjadi sangat menindas dan tebal. Seolah-olah tubuh dan jiwanya telah terjerat, diselimuti, dan tertunda oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Dia memasuki keadaan gerak lambat dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika beberapa lusin peluru, perlahan dan tidak tergesa-gesa, melesat ke arahnya. Bahkan jika dia menggigit ujung lidahnya untuk menjaga pikirannya tetap jernih dan menggerakkan keempat anggota tubuhnya dan tubuhnya inci demi inci, nyaris menghindari selusin peluru pertama, dia masih terkena beberapa peluru berikutnya, menyebabkan kulitnya terbelah dan darah berceceran di mana-mana. Liao mendengus dan jatuh dari atas tangki, berguling di jalan raya. Namun sedetik kemudian, dia berdiri lagi dan menembak tubuhnya. Peluru yang menghancurkan tulang dan organ dalamnya tampaknya tidak memengaruhi gerakannya sama sekali. Dia menggertakkan giginya dan menembakkan paku besi terakhir. Hah, di balik kacamata hitam pemburu itu, ada sedikit keterkejutan di matanya. Tampaknya dia tidak menyangka bahwa lawannya masih akan mempertahankan kemampuan motorik dan kemampuan bertarung yang begitu tinggi meskipun dia telah ditembak berkali-kali. Target awalnya hanyalah Zhang Danyu, tetapi saat ini, dia sangat tertarik pada Liao. Dia menghindari badai paku besi Liao dengan tidak tergesa-gesa dan mendekati Liao. Dia dengan hati-hati mengamati kepala botak Liao dan berkata, "Kamu adalah mahasiswa itu, Liao. Kamu sebenarnya tidak mati. Apa ini? Apakah kemampuanmu mirip dengan kemampuan reproduksi dan pemulihan sel super kuat dari tokek?" Sambil menggertakkan giginya, Liao mendorong tangannya ke tanah dan menyerang tubuh bagian bawah pemburu itu seperti 2 kapak. Ekspresi pemburu itu tidak berubah sedikit pun. Dia bahkan tidak mau repot-repot melepas kacamata hitamnya. Perasaan yang begitu kuat hingga hampir menyesakkan itu kembali muncul dari tubuhnya. Perasaan itu menekan Liao seperti gunung atau laut dalam, menyebabkan gerakan Liao melambat setengah ketukan. Pada akhirnya, pemburu itu dengan ringan menendangnya hingga terlempar ratusan meter jauhnya, hampir memecahkan lampu jalan di samping pagar. "Mahasiswa Liao, ada banyak rahasia di balik dirimu. Kamu sebenarnya orang macam apa?" Si pemburu akhirnya melepas kacamata hitamnya.
Ia lalu mengeluarkan sapu tangan sutra dari saku jasnya dan menyeka matanya perlahan. Matanya, yang selama ini tersembunyi di balik kacamata hitamnya, tampak membara dengan api dingin. Ia berjalan ke arah Liao selangkah demi selangkah dan bertanya, siapa yang memerintahkanmu untuk mendekati penulis 40,000 Years of Cultivators? Bagaimana kau akhirnya berbicara tentang Ark Foundation dan Apocalyptic Organization? Ketika kita kembali ke organisasi, bisakah kita membicarakan pertanyaan-pertanyaan itu? Sambil bersandar pada pagar semen, Liao memuntahkan seteguk darah kental dan bau. Ia merasa semua tulang di dadanya patah. Bagus, sangat bagus. Kekuatan orang ini memang lebih kuat dari yang dibayangkannya. Namun, hehe, justru serangan yang menyayat hati seperti inilah yang benar-benar membuka ujung saraf dan untaian gennya. Liao punya firasat samar bahwa selama dia bisa melewati ujian ini, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Liao meraba-raba tubuhnya. Wajahnya tiba-tiba berubah. Mana energi bar saya? Mana energi bar dan energi gel saya? Si pemburu semakin dekat dan dekat. Liao mengangkat tangannya dan memberi isyarat menyerah. Ia berkata dengan lemah, Tuan, saya rasa ada kesalahpahaman di antara kita. Tidak apa-apa jika Anda ingin berbicara baik-baik, tetapi bisakah Anda menunggu saya makan sesuatu terlebih dahulu? Bagaimana saya harus mengatakannya? Saya tiba-tiba lapar. Saya khawatir gula darah saya rendah. Saya tidak bisa berpikir jernih sama sekali. Si pemburu tersenyum dan kembali mengangkat senjatanya ke arah Liao. Di dalam ruangan, riak energi yang dipancarkan peluru khusus yang menargetkan mereka yang terbangun dapat terlihat jelas dalam hujan hitam. Tepat pada saat itu, sekumpulan kabut abu-abu yang bergulung-gulung tiba-tiba naik. Kabut abu-abu itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan segera menyelimuti Liao dan Sang Danyu. Kabut itu bahkan terbagi menjadi puluhan tentakel abu-abu yang menyapu ke arah tangan pemburu dan senjatanya. Si pemburu akhirnya menunjukkan ekspresi yang berbeda dari menyendiri. Dia menembakkan semua peluru ke arah Liao dalam kabut abu-abu. Liao memuntahkan darah dan menghindar ke samping meskipun lukanya parah. Namun, ia menemukan bahwa peluru yang ditembakkan ke kabut abu-abu itu terkorosi, macet, dan dibelokkan oleh kekuatan aneh tertentu. Tidak ada yang tahu kemana peluru itu pergi. Kabut abu-abu itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Kabut itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk menghalangi peluru, tetapi juga tampaknya mengandung kekuatan untuk menenangkan jiwa. Otot dan tulang Liao telah patah, pendarahan internalnya serius, dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak terasa sakit. Di balik kabut abu-abu itu, perasaan dingin benar-benar mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Jiwanya yang panas dan gelisah juga kembali tenang saat ia perlahan-lahan jatuh ke dalam mimpi yang damai. Sebelum pingsan, ia hanya mendengar raungan marah sang pemburu dan jeritan Sang Danyu. Ini adalah kedua kalinya Liao pingsan hanya dalam waktu setengah hari. Dengan cara yang sama, ia juga mengalami mimpi aneh yang tidak dapat dijelaskan, bukan tentang Tyrannosaurus antar bintang, tetapi tentang dirinya yang tinggal di kota metropolitan yang sibuk dan ramai di bumi, tersesat, melawan, berjuang, dan bahkan terjatuh. Tidak, bukan satu kota besar di bumi, tetapi beberapa kota dan desa yang berbeda. Dia tampaknya telah mengalami beberapa kehidupan yang berbeda dengan identitas yang berbeda. Itu semua adalah kehidupan sebelumnya. Namun, dalam setiap bagian ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, sebuah balon besar berwarna putih keperakan mengikutinya dari jarak yang tidak terlalu jauh maupun terlalu dekat. Balon itu ditarik oleh tali sempit dari belakang kepalanya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia akan melihat bayangannya sendiri terpelintir seperti cermin di permukaan balon berwarna putih keperakan itu. Siapakah aku? Apakah aku, Liao? Jika aku Liao, Liao yang manakah aku? Apa sebenarnya takdirku? Apakah rencana burung nasar, atau... Melihat dirinya yang terpelintir di dalam balon putih perak, dia menggigil dan terbangun. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Ruangan putih bersih, bau disinfektan, dan bunyi bip dari peralatan medis di sebelahnya, semuanya terasa sangat tenang. Liao mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa seluruh tubuhnya diikat dengan selang infus dan kabel yang tidak diketahui. Ia terbaring di ranjang rumah sakit yang dibuat khusus. Peralatan medis di sekitar ranjang rumah sakit tidak secanggih pot medis, tetapi sudah jauh melampaui peralatan darurat yang pernah dilihat Liao di rumah sakit biasa. Ia mendengarkan dengan saksama. Getaran samar di bangsal dan suara-suara lemah yang datang dari bawah segera mengingatkan Liao bahwa ia tidak berada di gedung tetap, melainkan di rumah sakit keliling yang dimodifikasi dari truk kontainer yang melaju di jalan raya. Kamu sudah bangun. Suara yang dalam dan lembut terdengar dari sudut. Bagaimana perasaanmu? Pihak lain tidak menyembunyikan keberadaannya. Liao berhasil mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa pembicara adalah Lady Grey Mist, yang muncul di kamar mayat. Sang awakener tampaknya terbiasa menggunakan kemampuannya sendiri sebagai nama kode. Mengingat kabut abu-abu aneh yang muncul saat si pemburu mencoba membunuhnya, Liao segera menyadari siapa yang telah menyelamatkannya. Lagi pula, dia sudah pernah menipu wanita kabut abu-abu itu di kamar mayat. Dia pasti terkejut, tidak perlu berpura-pura bahwa dia masih pingsan. Saya merasa baik. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao tidak menemukan serpihan yang tertinggal di dalam tubuhnya. Sendi dan organ dalamnya juga tampaknya tidak mengalami kerusakan apapun, seolah-olah ingatannya tentang penembakan hanyalah ilusi. Dia duduk dan melihat otot-ototnya yang menonjol yang diberi nutrisi oleh berbagai obat dan cairan nutrisi. Obat apa yang kau berikan padaku? Itu pertanyaan yang bagus. Wanita kabut abu-abu itu menatap Liao. Selain garam, glukosa, dan beberapa cairan nutrisi berenergi tinggi khusus, kami tidak memberimu obat apapun.
Namun, tubuhmu memiliki kemampuan pemulihan diri yang luar biasa. Semua peluru yang ditembakkan pemburu ke tubuhmu berhasil dikeluarkan. Kemudian, lukamu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Bab 3216, Legenda Tujuh Dewa. Benarkah begitu? Li Yao menatap tangannya. Ia tampaknya dapat melihat operasi berkecepatan tinggi dari pabrik mitokondria jauh di dalam sel-selnya melalui kulit dan otot-ototnya. Mereka menyediakan energi yang melonjak untuk sel-sel dan tubuhnya, memfasilitasi perkembangbiakan sel, perluasan otot, dan pemulihan tubuhnya. Tentu saja, mereka juga memberikan kerusakan dan kerugian yang luar biasa. Ia bahkan samar-samar ingat bahwa itu adalah fitur dari setan, atau tubuh apokaliptiknya yang bekerja. Tetapi apakah setan dan tubuh apokaliptik itu? Apakah benar-benar seperti yang digambarkan dalam novel? Aneh sekali. Kamu tampaknya tidak terkejut dengan kemampuan pemulihan supermu. Wanita kabut abu-abu itu melanjutkan, jika mataku tidak menipuku, ini seharusnya menjadi kedua kalinya kau kembali dari kematian dalam rentang waktu 12 jam yang singkat, kan? Pertama kali adalah, peledakan ajaib, dari, Deep Perceiver, White Knight, yang membakarmu dari organ dalammu sampai-sampai hampir seperti kau ditempatkan dalam oven microwave super besar selama 10 menit penuh. Bahkan aku tidak menyangka kau masih hidup. Kedua kalinya adalah dengan, Hunter. Dia tidak menggunakan peluru biasa, tetapi dua jenis peluru super yang berbeda. Jenis pertama memiliki karakteristik penusuk baju besi dan peledak. Bahkan bisa membunuh seekor gajah Afrika dalam satu tembakan. Jenis kedua mengandung komponen aneh dari meteorit yang dapat menahan sebagian besar kemampuan yang terbangun. Kau ditembak 7 kali oleh pemburu. 3 peluru mengenai bagian tubuhmu yang kritis. Kau seharusnya sudah mati, tetapi kau pulih hanya dalam 12 jam. Selama waktu itu, kau juga menyerap cairan nutrisi yang tidak dapat dicerna oleh orang biasa yang terbangun selama sebulan penuh. Tubuhmu seperti lubang hitam yang tak pernah terpuaskan. Menarik. Murid Liao, kau ini sebenarnya apa? Jika aku bilang aku tidak tahu, apakah kamu akan mempercayaiku? Liao tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan penulis 40.000 tahun kultivasi? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Dia hanya meninggalkan tempat ini melalui jalur lain dan pergi ke markas besar, Ark Foundation. Kau juga sama. Kau aman untuk saat ini. Rute transportasi itu sangat rahasia. Orang-orang dari Apocalyptic Organization tidak akan bisa mengejar kita dengan mudah. Wanita kabut abu-abu itu berkata, Zhang Danyu telah memberitahu kita banyak hal. Dia bahkan terus menulis. Dengan bantuan ahli hipnotis kami, efisiensi kreatifnya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Jika dipastikan bahwa Anda baik-baik saja, kami akan memberi Anda konten lanjutan dari 40.000 tahun kultivator. Tetapi pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah, siapakah Anda sebenarnya? Mengapa Anda menemukan penulis 40,000 Years of Cultivator, dan mengapa Anda mencoba menyelidiki rahasia, Ark Foundation, dan Apocalyptic Organization, bersamanya? Apa masalahnya dengan kemampuan Anda yang tak tertandingi, serta alat deteksi dan pelacak yang Anda serahkan kepada Zhang Danyu? Alat deteksi yang Anda buat sangat rapuh dan memiliki struktur yang berbeda dari kebanyakan badan mata-mata nasional di dunia ini. Bagaimana Anda membuat benda-benda seperti itu? Aku masih belum tahu. Liao menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya dengan muram. Sekarang Zhang Danyu telah dikendalikan oleh anggota, Yayasan Bahtera, dia pasti telah mengakui semuanya dengan kepribadian dan integritasnya. Tidak ada gunanya merahasiakannya lebih lama lagi. Anda tidak akan percaya jika saya memberitahu Anda, tetapi saya hanyalah seorang mahasiswa biasa. Baru setelah membaca 40.000 tahun kultivasi, seminggu yang lalu, saya entah bagaimana terbangun dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Saya merasa bahwa saya adalah protagonis dari cerita penulis. Saya adalah kultivator Liao dari 4 universitas kultivator. Liao bersiap untuk diejek oleh wanita kabut abu-abu. Namun yang mengejutkannya, wajah wanita kabut abu-abu itu tetap tidak berubah. Dia bahkan mengangguk tanda mengerti dan berkata, ada banyak hal menakjubkan di dunia ini. Hal-hal luar biasa telah terjadi pada setiap orang yang telah terbangun, mutasi yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak mempercayaimu? Liao tertegun sejenak. Pintu bangsal dibuka pelan, dan seorang pria parubaya dengan pakaian aneh dan rambut merah menyala masuk. Lady Greymis, para pengejar sudah dibereskan. Kita akan aman selama 12 jam ke depan. Kata pria parubaya itu. Namun mata Liao terpaku pada pria parubaya itu, dan dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Tak ada cara lain. Penampilan pria parubaya itu terlalu mengejutkan. Bukan masalah besar bagi seorang pria parubaya untuk mengecat rambutnya menjadi merah seperti seorang pemuda, tetapi masalahnya adalah kebotakan pria parubaya itu sangat serius. Ada Laut Mediterania di kepalanya. Untuk menutupinya, dia juga sengaja menumbuhkan beberapa helai rambut yang tersisa di kedua sisi kepalanya dan menyisirnya secara horizontal dengan cara yang kikuk untuk menutupinya. Meski begitu, dia tetap harus mengecat rambutnya menjadi merah. Tekadnya kuat. Di bawah rambut merahnya terdapat wajah besar berminyak dengan hidung mancung. Wajah pamannya bagaikan batu karang yang berdiri sendiri di padang pasir yang telah lapuk oleh angin, salju, dan waktu. Kerutan dan cekungan yang saling terkait memberinya medali perubahan. Ketika seseorang mencapai usia parubaya, tidak dapat dihindari bahwa berat badannya akan bertambah. Jika seseorang suka minum sedikit anggur atau makan malam, tidak aneh jika perutnya membuncit seperti wanita hamil. Namun, paman ini jelas tingginya 1,7 meter, tetapi ia membawa beban seberat 200 pon.
Selain itu, ia mengenakan kerah dan manset yang sangat berlebihan, serta kemeja putih yang sangat panjang yang tampak seperti gunting. Ia bahkan mengenakan kemeja hitam lengan pendek yang telah dipotong kasar. Leher kemeja itu sangat besar, menyebabkan lemak di tubuhnya menjadi tidak rata, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ini membuat mata semua orang sedikit sakit. Namun, itu bukanlah bagian yang paling aneh. Di balik kemeja putih super panjang dan seragam hitam ketat, pria parubaya itu mengenakan celana jeans merah dan ikat pinggang merah di antara kedua kakinya. Li Yao tidak tahu bagaimana menggambarkan penampilan pamannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa leher pria setengah baya yang tebal dan pendek itu, yang hampir terkubur di antara dagu dan lemak di dadanya, sebenarnya membantunya dengan ikat pinggang kulit hitam. Tidak diketahui apakah itu kerah atau bukan. Li Yao merasa dirinya tercekik. Sementara itu, ia merasa pamannya itu tampak familiar, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Benar, bukankah itu seseorang dari permainan, seseorang dari permainan? Bagus sekali, Paman Hui. Wanita kabut abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Dia menunjuk ke arah Li Yao dan berkata, benar. Teman muda Li Yao ini tampaknya baru saja terbangun dan penuh dengan keraguan tentang kekuatan di tubuhnya. Bisakah aku menyusahkan Paman Hui untuk menjelaskan proses kebangkitanmu kepadanya? Baiklah, Nyonya Grimace. Paman Hui, seorang pria parubaya dengan rambut merah dicat dan celana jeans merah, yang mengenakan ikat pinggang di leher dan lututnya, berkata dengan aksen selatan, namun, seperti yang saya katakan, tolong berhenti memanggil saya Paman Hui, dan panggil saya Tujuh Dewa. Nona kabut kelabu, Anda sudah lupa. Petik 2 titik titik titik. Saya minta maaf. Kelopak mata wanita kabut abu-abu itu berkedut. Dia berkata, jangan pedulikan detailnya. Ayo mulai. Tidak masalah, anak muda. Takdir memang sesuatu yang luar biasa. Tidak seorang pun dari kita akan tahu siapa diri kita sampai kita terbangun. Paman Hui, Tujuh Dewa, menunjuk hidungnya yang menonjol dan berkata dalam bahasa Mandarin beraroma plastik, ambil contoh paman ini. Aku tidak pernah mencapai banyak hal dalam hidupku. Awalnya, aku hanyalah seorang lelaki tua biasa yang menjual daging babi di pasar sayur di kota lapis keempat di selatan. Orang lain di pasar sayur suka makan, minum, merokok, bermain, berjudi. Aku tidak suka semua itu. Aku hanya punya satu hobi sejak kecil, yaitu bermain game video dan permainan. Saya sangat suka memainkan game yang bernama Punching God 97. Sudah hampir 20 tahun sejak saya masih muda. Saat saya berada di puncak, saya tak terkalahkan. Saya cukup terkenal di kota kami. Sayangnya, zaman telah berubah. Anak muda zaman sekarang suka bermain game online. Game yang saya sukai sudah lama ditinggalkan. Mungkin itu adalah satu-satunya arcade di seluruh negeri yang akan segera runtuh. Tidak masalah. Ini yang ingin saya mainkan. Saya terutama menyukai karakter game bernama Seven Gods di Punching God 97. Setiap kali saya memilih karakter ini untuk dimainkan, wah, saya selalu merasa bahwa saya menyatu dengan pedang dan bahwa saya dirasuki oleh jiwa saya. Rasanya seperti saya telah merangkak ke dalam konsol game dan menjadi salah satu dari Tujuh Dewa. Setiap pukulan mengenai daging. Sangat menyegarkan. Itu saja. Akhir tahun lalu, arcade yang sudah saya mainkan selama 20-30 tahun akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hampir bangkrut. Meskipun Anda dapat memainkan Punching God 97 di komputer dan konsol game saat ini, dan anak saya telah menyesuaikannya untuk saya, itu tetap berbeda dengan bermain di arcade. Anak muda, Anda belum pernah memainkannya sebelumnya. Anda tidak mengerti. Secara keseluruhan, mungkin itu adalah terakhir kalinya paman ini pergi bermain. Tentu saja, saya sangat berdedikasi dan garang. Berulang kali, saya memilih Tujuh Dewa untuk bertarung melawan para pahlawan dunia. Saya bertarung semakin lancar dan terampil. Saya bahkan merasa bahwa dunia di sekitar saya hancur dan menghilang. Baru saat itulah dunia, Punching God 97, menjadi nyata. Saya merasa telah merangkak ke dalam mesin dan berubah menjadi Tujuh Dewa yang sebenarnya. Li Yao terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu. Kemudian, Paman Hui berkata dengan serius, saya pingsan. Ketika saya terbangun di rumah sakit, putri saya mengatakan bahwa ada mesin di arena permainan yang mengalami kebocoran listrik dan membuat saya pingsan selama 3 hari 3 malam. Yah, Li Yao tergagap. Paman Hui berkata, tetapi aku tahu betul bahwa itu tidak semudah sengatan listrik. Aku telah membangkitkan ingatan dari kehidupanku sebelumnya. Anak muda, coba tebak. Di kehidupanku sebelumnya, dulu sekali di kehidupan tertentu, aku benar-benar berasal dari Tujuh Dewa. Ini adalah takdirku. Ini adalah takdir yang benar-benar akan kuhadapi. Mulai hari ini, aku tidak tahan lagi dengan identitas manusia babi. Aku telah memutuskan untuk melanjutkan penampilan asli dari Tujuh Dewa, dan bertarung sepuasnya melawan takdirku dan musuh bebuyutanku. Bab 3217 banding 1999, Pertempuran Burung Nasar. Li Yao bertanya, Paman Hui, saya tidak tahu apakah saya harus bertanya atau tidak. Apakah Anda baru saja menemui Prikiater? Paman Hui, hehe, anak muda, apakah kamu meragukan kata-kata paman ini? Ada apa? Apakah menurutmu usia dan profesi paman ini tidak cukup untuk gaya yang avant-garde, misterius, dan kuat ini? Biar ku katakan padamu, apa yang disebut mimpi dan kebangkitan bukan hanya hak kalian anak muda. Meskipun paman ini tidak lebih dari babi tua biasa sepanjang hidupku, api di lubuk hatiku yang menginjak bulan dan membakar segalanya tidak akan pernah padam. Astaga, astaga, Paman Hui menyekat tangannya di punggungnya. Ia memegang pisau daging di tangan kanannya dan pisau tulang di tangan kirinya. Ayo,
Anak muda, biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan ular raksasa itu. Menangis, berteriak, dan mati. Petik 2 titik titik titik. Paman Hui, jangan gegabah. Aku hanya bertanya, sebenarnya, kurasa aku perlu menemui Psikiater. Selain itu, aku pernah memainkan game pertarungan klasik, Punching God 97, dengan simulator sebelumnya. Aku tidak begitu yakin bahwa, 7 dewa, dalam game itu benar-benar menggunakan pedang. Seni bela diriku telah mencapai puncak kesempurnaan. Aku dapat melukai siapapun dengan bunga yang berterbangan dan memetik daun. Apa bedanya menggunakan tinju, cakar, dan pedang? Di kehidupanku sebelumnya, aku adalah seorang pria kesepian yang dikutuk oleh kekuatan ular. Di kehidupan ini, aku mengandalkan 2 pisau jagal ini untuk memberi makan keluargaku. 2 pisau jagal ini telah kugunakan sejak aku berusia 18 tahun. Pisau-pisau ini telah lama terhubung dengan pikiran dan darahku. Pisau-pisau ini lebih tajam daripada artefak legendaris, pedang Kusanagi. Aku mengandalkan pisau-pisau ini untuk memberi makan diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskannya begitu saja? Paman Hui berkata dengan dingin, anak muda, jika kamu tidak percaya padaku, mengapa aku tidak menunjukkan kepadamu, hands off, gaya 221, 8 anak dengan 2 pedang ini. Keringat dingin muncul di dahi Liao. Tidak perlu, Paman Hui. Jangan panggil aku Paman Hui. Panggil aku. Paman Hui tiba-tiba menjadi marah. 7 dewa. Astaga, adegan yang tidak dapat dipercaya terjadi. Kepala gemuk Paman Hui, telinga besar, dan wajah berminyak tiba-tiba bersemi dengan aura sombong, angkuh, dan mendominasi. Api ungu aneh menyembur keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya dan melahap udara di dalam bangsal seperti ribuan ular berbisa yang terbakar, terutama 2 pisau jagal, yang meraung dengan peningkatan api ungu, seperti tawa kesepian orang gila di bawah sinar bulan. Wah, itu benar-benar, 7 dewa. Li Yao tercengang. Ia mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa kedua pisau jagal itu diukir dengan kata-kata yang luar biasa. Itu seharusnya nama pisau daging itu disebut, sitar bulan, dan pisau tulang, pembakar hantu. Keduanya adalah senjata pamungkas yang dapat memotong besi semudah memotong lumpur. Bagaimana, anak muda? Paman Hui mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berteriak, sekarang kamu harus percaya bahwa kamu hidup di dunia di mana mimpi dan harapanmu tidak terbatas dan di mana segala sesuatunya mungkin terjadi. Aku. Liao tergagap dan menatap wanita berkabut abu-abu itu untuk meminta bantuan. Baiklah, Paman Hui, murid Liao baru saja bangun. Jiwa dan ingatannya belum stabil. Jangan membuatnya takut. Wanita kabut abu-abu itu terbatuk dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Pergilah dan beristirahatlah dengan baik. Hehe, Paman Hui berhenti bicara dan menatap Li Yao dengan tajam. Kemudian dia berbalik dan pergi. Namun, ketika dia sampai di pintu, dia berbalik dengan sedikit kebencian di matanya. Nona Grey-Mist, Anda lupa memanggil saya, 7 dewa, lagi. Batuk-batuk. Wanita kabut abu-abu itu terbatuk dengan keras. 3 hingga 5 menit setelah Paman Hui pergi, api ungu di dalam bangsal sempit itu disebarkan oleh sistem ventilasi khusus. Maaf membuatmu takut. Wanita kabut abu-abu itu menjelaskan, banyak manusia meta yang telah mencampur-adukan ingatan mereka dari beberapa kehidupan atau bahkan puluhan kehidupan. Oleh karena itu, kepribadian mereka lebih aneh. Sangat mudah bagi mereka untuk kehilangan kendali atas emosi mereka. Selain itu, setiap orang dibebani dengan misi yang sangat berat. Mereka selalu harus menemukan jalan keluar untuk melampiaskannya. Jadi, tidak peduli tindakan aneh apapun yang mereka lakukan, Anda tidak boleh tersinggung. Tidak mudah bagi Paman Hui untuk menemukan diriku yang sebenarnya di usia setua ini. Mengapa aku harus terkejut? Sambil menggaruk kepalanya yang botak, Liao tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya sedikit terkejut. Isi, Punching God 97, benar-benar nyata. Sebagian dari itu, wanita kabut abu-abu itu berkata, tentu saja, novel, buku komik, film, dan game tidak 100% nyata. Namun, karya yang diciptakan oleh para pengamat, mengandung potongan-potongan kenangan masa lalu. Mereka seperti cermin pecah yang masih memantulkan kebrutalan dan kekejaman pertempuran sengit sebelum reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Benar, tahukah kamu apa itu, pengamat? Aku tahu. Aku mendengar seluruh percakapan antara Zhang dan Yu dan si pemburu. Sekarang setelah alat deteksi itu ditemukan, tidak ada gunanya merahasiakannya lagi. Liao berkata, saya tahu bahwa, Bapak Cincin Bintang, Galiot adalah seorang pengamat, dan Zhang dan Yu kemungkinan besar juga seorang pengamat yang sangat istimewa. Semua karya mereka mencerminkan kisah reinkarnasi tertentu di masa lampau, atau bahkan sebelumnya. Jadi, apakah pencipta 97 Fist itu sama? Bisa dibilang begitu. Punching God 97 adalah seri game pertarungan berskala besar. Tidak sembarang produser dapat memutuskan seluruh kontennya. Mungkin ada 1 atau 2 pengamat tersembunyi di tim produksi yang menciptakan karakter Seven Gods berdasarkan ingatan dari kedalaman jiwa mereka. Mereka juga beresonansi dengan Paman Hui dan mengaktifkan garis keturunan Paman Hui. Itu saja. Sebenarnya, Punching God 97 bukanlah satu-satunya game. Banyak novel, film, komik, dan game lain yang terkait dengan pertempuran tak berujung antara Prison Breakers dan Prisoners. Karena itu, jangan heran jika Anda menemukan karakter lain yang tampaknya telah berpergian dari novel, film, dan komik saat Anda berada di dalam Ark Foundation. Pelari penjara, penjaga penjara. Li Yao tertegun sejenak. Dia tampaknya mengerti apa arti kedua nama itu. Yayasan Bahtera mewakili penjahat, dan Amarah Surga mewakili tahanan.
Ya, di kehidupan ini, kami dikenal sebagai Yayasan Bahtera, dan mereka dikenal sebagai organisasi apokaliptik. Namun, di kehidupan sebelumnya, atau bahkan kehidupan sebelumnya, setiap orang memiliki nama yang berbeda. Wanita kabut abu-abu menjelaskan, namun, tidak peduli bagaimana kita mengubah nama kita, ingatan, ideologi, dan keinginan kita tidak akan berubah sampai hari kematian kita. Kami, para Prison Breaker, ingin keluar dari penjara reinkarnasi terkutuk itu dan menemukan makna dan kebebasan hidup yang sebenarnya. Kami ingin sepenuhnya mengendalikan jiwa kami sendiri, dan para prisoner adalah kaki tangan dari apa yang mereka sebut kehendak bumi. Mereka percaya bahwa kita terjebak dalam penjara waktu reinkarnasi tak terbatas bukan untuk dihukum atau disiksa, tetapi untuk ditebus dan diuji. Selama kita merenungkan dosa-dosa kita, mengasah jiwa kita, dan mengubah diri kita sendiri, kita akan dibebaskan suatu hari nanti. Perang yang telah ditakdirkan antara Hellbreakers dan Prison Guardians berlangsung selama siklus yang tak terhitung banyaknya. Kami mengalami perang yang menggetarkan jiwa, penuh semangat, dan destruktif yang tak terhitung jumlahnya. Perang yang paling brutal terjadi pada tahun 1999 dalam salah satu siklus. Perang itu dikenal sebagai pertempuran burung nasar. Itu adalah pertempuran yang paling dekat dengan keberhasilan, tetapi kami masih tertindas. Meski begitu, kami tidak menyerah. Bukan hanya Hellbreaker yang tidak menyerah, semua penduduk bumi yang ditekan, dirusak, dan diikat juga tidak menyerah. Para pengamat memulihkan ingatan mereka tentang perang besar di masa lalu. Ada juga orang-orang seperti Paman Hui, yang terbangun dalam resonansi, gairah, dan mimpi dan menjadi generasi baru Hellbreaker yang berafiliasi dengan Yayasan ARK. 1999, Pertempuran Burung Nasar. Li Yao perlahan mengerutkan kening. Ia merasa teriakan itu bergema jauh di dalam otaknya lagi. Gelembung-gelembung yang membawa potongan-potongan memori yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan laut dan meledak satu demi satu, memberinya kenangan yang tak terhitung jumlahnya yang berbintik-bintik dan berkilauan. Ia menekan pelipisnya dengan lembut dan berkata, jadi, si pemburu mengatakan yang sebenarnya. Apa yang disebut, kehendak bumi, memang ada. Kita memang berada dalam reinkarnasi, yang tidak masuk akal berulang kali. Kita adalah tahanan yang menyedihkan. Mereka adalah tahanan, tapi mereka tidak menyedihkan. Wanita kabut abu-abu berkata, akan ada hari ketika kita keluar dari penjara dengan kekuatan kita sendiri dan mendapatkan kembali kebebasan kita. Itulah kelahiran kembali yang sesungguhnya. Saat itu, kita akan kehilangan sebuah planet kecil, tetapi kita akan mampu merebut kembali seluruh alam semesta. Aku masih belum mengerti. Li Yao tertegun cukup lama. Karena kita semua adalah tahanan yang terkunci di penjara reinkarnasi, dan apa yang disebut kehendak bumi, lah yang menekan kita, bagaimana kita bisa melawan. Tidak bisakah, kehendak bumi, memusnahkan kita secara langsung? Tidak bisakah ia mengamati setiap gerakan kita dan membuat kita semua, serangan jantung atau kematian mendadak, misalnya? Yang disebut, kehendak bumi, hanyalah teori dari sektor asal surga. Itu hanya nama dan bukan Dewa Mahatau yang sesungguhnya. Tidak ada Dewa Mahatau di alam semesta. Sebagai orang timur, Anda seharusnya lebih memahami logikanya daripada saya. Wanita kabut abu-abu itu berkata, bahkan di penjara yang dijaga paling ketat sekalipun, mustahil bagi para manajer untuk melihat setiap gerakan setiap tahanan dengan jelas. Arus bawah yang dingin masih mengalir di bawah tangan besi yang paling ketat. Selain itu, apa yang disebut hubungan antara kehendak bumi dan kita lebih mirip hubungan antara seseorang dengan bakteri dan sel-sel di dalam tubuhnya daripada hubungan antara sipir dan narapidana. Ketika Anda sakit, dapatkah Anda melihat bakteri atau virus tertentu di dalam tubuh Anda dan membunuhnya dengan tepat? Li Yao tertegun sejenak. Ia menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Bukan tidak mungkin menghancurkan kami. Yang penting harganya. Wanita kabut abu-abu itu melanjutkan, inilah yang diajarkan, tiang merah, kepada kita. Jika seorang pasien kanker menjalani radiasi dan kemoterapi tanpa mempedulikan biayanya, tentu saja mungkin untuk membersihkan sebagian besar sel kanker di dalam tubuhnya. Namun pada saat yang sama, sel-sel yang sehat akan melemah dan musnah, yang bahkan dapat mempercepat kematiannya. Rencana perawatan seperti itu tidak ada artinya, bukan? Bab 3218, Restart Paksa. Begitu ya, apakah kita semacam sel kanker? Li Yao bergumam pada dirinya sendiri, kanker bumi. Aku suka kedengarannya. Lagi pula, sel kanker sangat sulit dihilangkan. Selama masih ada sedikit saja yang tersisa, sangat mudah menyebar dan hilang kendali. Memang benar bahwa, meskipun kehendak bumi, itu ada, manusia adalah bagian darinya, atau bahkan bagian penting darinya. Itulah sebabnya ia dinamakan, roh semua makhluk. Kita terkait erat dengan keinginan bumi, kata wanita kabut abu-abu itu, sehingga bumi tidak bisa begitu saja memusnahkan kita. Kita hanya bisa menggunakan serangan tepat dan pembersihan fokus, seperti obat target untuk kanker. Sektor asal surga adalah salah satu obat tersebut. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku jadi mengerti. Li Yao berpikir sejenak dan berkata, tetapi aku masih tidak mengerti. Jika sektor asal surga menargetkan obat-obatan target dari Yayasan ARK, mengapa mereka tidak tampak sangat hebat? Operasi mereka mencurigakan, dan mereka tidak berani bertindak secara terbuka. Mereka juga tampaknya tidak memiliki hubungan apapun dengan pemerintah negara lain. Mereka lebih seperti organisasi teroris misterius yang tidak seglamor Yayasan ARK. Bahtera dan Kiamat, penghancur neraka dan penjaga penjara, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak dapat dipastikan siapa yang lebih kuat.
Wanita kabut abu-abu itu tersenyum dan berkata, seperti yang kukatakan, sektor asal surga adalah semacam obat target yang dirancang untuk membunuh sel kanker. Oleh karena itu, selama perawatan, ia terikat oleh semua jenis aturan dan tidak dapat mengganggu fungsi normal dunia, terutama masyarakat manusia. Mengenai mengapa ia tidak dapat diganggu, aku juga tidak tahu. Mungkin ini tentang harganya. Jika sektor asal surga dan Yayasan Bahtera berselisih dan memulai perang negara adik kuasa di langit kota metropolitan dengan populasi puluhan juta, politik, ekonomi, dan bahkan budaya setiap negara di dunia akan sangat terpengaruh. Setiap aspek masyarakat manusia akan terpengaruh. Bahkan mungkin menyebabkan hilangnya kendali sepenuhnya dan runtuhnya masyarakat manusia. Mungkin, di bawah kendali dan keruntuhan seperti itu, lebih banyak orang yang terbangun akan lahir. Bagi sektor asal surga, sel-sel kanker yang seharusnya dibunuh akan dirangsang untuk tumbuh dan menyebar. Itu akan mengerikan. Di sisi lain, kalian harus tahu bahwa anggota sektor asal surga juga adalah para awakener. Mereka adalah para tahanan yang terkunci dalam penjara reinkarnasi. Di bagian terdalam hati mereka, ada juga faktor ketidakpatuhan dan kebebasan. Jika kehendak bumi memberi mereka terlalu banyak kekuatan dan membuat mereka terbangun secara mendalam, sangat mungkin mereka akan melihat kebohongan, menyadari kebenaran, dan membelot ke pihak kita. Jadi, apakah kau mengerti sekarang? Sektor asal surga dilindungi, ditanamkan, dan diperintah oleh kehendak bumi, tetapi juga diawasi dan dibatasi oleh kehendak bumi. Mereka harus menggunakan kekuatan mereka dengan hati-hati dalam hukum tertentu. Tentu saja, mereka tampak berhati-hati dan ragu-ragu. Tapi kita berbeda. Meskipun kami tidak didukung oleh keinginan bumi, kami adalah pendukung kami sendiri. Kami dapat membangkitkan ingatan sebelum reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya tanpa rasa takut dan menggunakan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, Hellbreaker setara dengan Prison Guardians, dan tidak ada yang dapat menghancurkan yang lain. Jadi begitu, Liao kurang lebih memahami asal-usul dan kontradiksi antara Hellbreakers dan Prison Guardians. Setelah merenung sejenak, dia merasa bahwa dia lebih berada di pihak Jailbreaker, Yayasan Ark. Sebaliknya, wanita kabut abu-abu itu bersikap lebih terbuka padanya. Dia menceritakan semua yang diketahuinya tanpa kesuraman dan sikap dingin seorang pemburu. Namun, ada beberapa pertanyaan kritis yang harus dipecahkan oleh Liao. Nona Gremis, jika saya boleh bertanya, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Liao merenung sejenak dan berkata, maksudku, pada dasarnya aku sudah tahu apa yang sedang dilakukan Yayasan Ark saat ini. Kalian telah mengumpulkan sekelompok orang yang terbangun dan tampaknya mencari dan melindungi lebih banyak dari mereka, terutama, para pengamat, di antara para orang yang terbangun. Kalian mencoba menyatukan rahasia-rahasia sebelum reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, bukan? Itu benar. Wanita kabut abu-abu itu mengangguk dan berkata, misi kita saat ini adalah menemukan dan melindungi semua pengamat. Kemudian, dengan karya para pengamat kita akan membangkitkan lebih banyak ingatan, darah panas, dan kesadaran diri yang telah lama terkubur, sehingga semakin banyak orang akan terbangun akan keberadaan jati diri sejati dan kebenaran penjara reinkarnasi. Misi sektor asal surga adalah untuk memusnahkan semua pengamat dan mengakhiri apapun yang dapat memicu kebangkitan manusia. Lalu apa? Liao bertanya, tujuan utamamu adalah untuk keluar dari penjara reinkarnasi dan bahkan menghancurkan bumi, tetapi bisakah kau melakukannya dengan kekuatan para kultivator yang telah terbangun? Tentu saja, bukan berarti aku meremehkan kemampuan orang yang sudah terbangun. Hanya saja bumi ini terlalu besar dan terlalu kuat. Selain itu, bumi ini melibatkan waktu, reinkarnasi, dan hal-hal aneh lainnya yang tidak dapat dijelaskan oleh logika ilmiah. Bahkan jika kita mengumpulkan 100.000, satu. Saya mengerti kebingungan Anda, tapi jawabannya adalah, ya. Wanita kabut abu-abu itu tersenyum santai. Meskipun tampaknya kekuatan sang awakener tidak terlalu mengesankan dibandingkan dengan labirin waktu di bumi, atau bahkan dalam siklus tak terbatas, Red Paul telah memberitahu kita bahwa, selama cukup banyak awakener yang terkumpul, dan cukup banyak orang yang membakar darah mereka dan merangsang jiwa mereka pada saat yang sama, keajaiban akan terjadi ketika kekuatan seluruh hidup mereka dimaksimalkan. Itulah kunci untuk lolos dari penjara reinkarnasi. Sebuah keajaiban. Liao mengerutkan kening. Kedengarannya kau mengagumi dan percaya pada pemimpin kita. Apakah kau ingin mengatakan bahwa tidak ada keajaiban di dunia, bahwa kutub merah berbohong kepada kita, dan bahwa dia seorang penipu? Wanita kabut abu-abu itu mengerti apa yang dimaksud Liao, tetapi dia tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, saya bisa memahami kecurigaanmu tentang kutub merah. Lagi pula, mustahil menjadi pemimpin semua pelarian penjara tanpa mencium bau penipu. Tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa kutub merah bukan hanya pemimpin generasi ini. Ketika banyak orang membangkitkan ingatan kehidupan masa lalu mereka akan menemukan pada saat yang sama bahwa kutub merah adalah pemimpin kita sejak kehidupan sebelumnya, atau bahkan di kehidupan sebelumnya, hingga 5 reinkarnasi terakhir. Dia biasa memimpin kelompok perlawanan Hellbreakers dengan nama yang berbeda dan berjuang melawan keinginan bumi. Meskipun dia gagal dalam setiap pertempuran, dia tetap menyimpan percikan harapan. Setelah dunia dimulai kembali, dia meninggalkan informasi perlawanan yang berharga sehingga organisasi kita dapat dibangun kembali. Kemampuannya tumbuh semakin kuat setelah setiap reinkarnasi. Dia semakin terlihat seperti orang yang dapat menghancurkan bumi. Kutub merah, hancurkan bumi. Li Yao mendengus. Tiba-tiba dia tertarik pada pemimpin Yayasan Fangsu. Dia bahkan memiliki perasaan yang akrab dan familiar. Apa yang sedang terjadi? Anda dapat membayangkan betapa sulitnya perang bagi sekelompok makhluk cerdas berbasis karbon yang tampaknya tidak penting untuk berperang melawan seluruh bumi.
Wanita kabut abu-abu itu berkata, jika kutub merah tidak menunjukkan kemampuannya yang luar biasa berkali-kali untuk merusak penjara reinkarnasi sampai batas tertentu dan mempertahankan kemampuan serta barang-barang dari reinkarnasi sebelumnya ke kehidupan ini, kita tidak akan mampu bertahan begitu lama. Lagi pula, apa yang terjadi sekarang telah membuktikan ramalan kutub merah. Keajaiban memang ada, kehendak bumi sudah ketakutan. Apa? Liao berkata, saya tidak mengerti. Gempa bumi dahsyat di Samudra Pasifik Barat, tsunami yang belum pernah terjadi sebelumnya, topan dan badai super besar di kota Jiangnan, dan guntur yang menutupi seluruh dunia. Apakah menurut Anda ini semua adalah fenomena alam yang normal? Wanita kabut abu-abu itu berkata dengan dingin, kecelakaan bencana alam mungkin merupakan fenomena alam. Namun, kedatangan begitu banyak bencana alam secara bersamaan hanya dapat berarti satu hal. Upaya Yayasan ARK telah membuahkan hasil. Kehendak bumi ketakutan. Ia tidak dapat membiarkan kita mengumpulkan lebih banyak orang yang bangkit untuk menciptakan keajaiban. Ia bersiap untuk menghancurkan peradaban umat manusia di dunia ini terlebih dahulu dan memulai kembali bumi dengan cara yang paling sederhana dan paling kasar. Ah, Liao tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya kacau. Menurut ingatanku selama lebih dari 10 kehidupan, keinginan bumi jarang menghidupkan kembali bumi dengan cara yang sederhana dan kasar seperti itu. Jika memang ada, ia lebih suka membiarkan peradaban manusia berkembang secara alami dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Wanita kabut abu-abu itu menunjuk otaknya dan berkata, setiap saat selalu sama. Dari pertengahan abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-21, Kekaisaran Timur kuno bangkit kembali, dan meskipun negara adikuasa berdarah besi di barat menunjukkan tanda-tanda kemunduran, mereka tidak kehilangan kemampuan untuk mengambil risiko. Selain itu, mereka lebih baik mati daripada membiarkan diri mereka jatuh. Pada akhirnya, bumi yang mungil itu tidak dapat menampung ambisi kedua negara adikuasa itu. Perang termonuklir dideklarasikan atas nama kesucian, kemuliaan, dan kejayaan. Manusia akan mengakhiri sejarah dan peradaban mereka sendiri tanpa bantuan kehendak planet ini. Mungkin, atas kehendak bumi, ini adalah metode memulai ulang yang paling hemat sumber daya, bebas biaya, dan alami. Dalam 10 reinkarnasi terakhir, setidaknya 8 di antaranya telah dimulai ulang dengan cara ini. Namun kali ini, timelinnya baru saja mencapai tahun 2018. Konflik antara kedua negara adikuasa itu belum mencapai klimaks. Meskipun ketegangan perdagangan telah terjadi, tampaknya masih ada koeksistensi yang damai, teknologi baru, dan peluang untuk terobosan baru. Pendek kata, manusia belum kehilangan rasionalitas dan harapannya. Mereka belum mencapai titik kritis, Perang Dunia Ketiga. Oleh karena itu, keinginan bumi tidak dapat bergantung pada manusia untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ia hanya dapat mengganggu hukum alam dengan cara yang paling kikuk, brutal, menghabiskan sumber daya, dan mahal. Ia akan menciptakan bencana alam dari udara tipis dan memicu kiamat untuk menghancurkan kita. Ia tidak akan melakukan itu kecuali jika memang harus. Bab 3219, Perang Terakhir di Alam Semesta. Saya pikir saya mengerti. Liao merenung sejenak dan berkata, ini seperti komputer yang sangat presisi tetapi sangat kuno. Jika perlu, Anda dapat menyalakannya kembali dengan cara konvensional. Keuntungannya adalah komponen komputer tidak rusak, dan sebagian besar data dapat disimpan. Kerugiannya adalah kecepatannya terlalu lambat. Terkadang, ada kesalahan, dan antarmuka tidak dapat merespons. Lalu, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Tentu saja, Anda juga dapat mencolokkan catu daya dan menyalakannya kembali secara paksa. Keuntungannya adalah cepat dan dapat dinyalakan kembali dengan sukses apapun yang terjadi. Kerugiannya adalah dapat menyebabkan kerusakan pada mesin dan kehilangan banyak data yang tidak dicadangkan. Oleh karena itu, secara umum, kehendak bumi telah memilih pendekatan yang teratur dan bertahap. Namun kali ini, ia pasti mengalami semacam masalah dan memutuskan untuk memulainya kembali dengan paksa, berapapun biayanya. Ya, metafora Anda sangat tepat. Wanita kabut abu-abu itu tersenyum dan berkata, saya perlu menambahkan satu hal lagi. Jika komputer super yang presisi dan kuno ini sedang menjalankan tugas yang sangat besar dan rumit di mana setiap unit komputasi kelebihan beban dan miliaran data dengan cepat bertabrakan dan terbakar, jika kita mencolokkan sumber daya dan menyalakannya kembali dengan paksa, kerusakannya mungkin akan lebih parah. Misi yang sangat besar dan rumit. Li Yao tercengang. Apa itu? Perang. Perang yang berada di luar perkiraan dan imajinasi kita di alam semesta. Wanita kabut abu-abu berkata, Kutub Merah memberitahu kita bahwa penduduk bumi yang terperangkap dalam penjara reinkarnasi, atau sebagaimana mereka menyebut kita, pahlawan bumi, tidak sendirian dan tak berdaya. Di alam semesta yang tak berujung dan cemerlang di luar penjara reinkarnasi, banyak kawan dan kawan yang memiliki ideologi yang sama dengan kita sedang melancarkan perang terakhir melawan kehendak bumi. Perang itu menghabiskan 99% kehendak bumi dan memberi kita kesempatan terbaik setelah pertempuran burung nasar. Jika kita dapat membangkitkan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dan bekerja sama dengan mereka, kita mungkin dapat menghancurkan penjara terkutuk itu dan mendapatkan kebebasan dan kelahiran kembali yang sejati. Perang yang tak terbayangkan di alam semesta. Li Yao lebih terkejut dari sebelumnya. Meskipun kata-katanya agak tidak masuk akal dan tidak berdasar, Li Yao entah bagaimana mempercayainya dan bahkan membayangkan pemandangan menakjubkan lautan bintang. Dia tampaknya melihat bahwa semua bintang di alam semesta melepaskan bahan bakar yang akan menghabiskan waktu miliaran tahun dalam 1 detik. Api yang berkobar menerangi alam semesta yang gelap dan tak terbatas menjadi kuil yang megah dan medan perang tempat para pahlawan bersenang-senang. Mahasiswa Li Yao, apa rencanamu selanjutnya? Wanita kabut abu-abu itu menatap ekspresi wajah Li Yao yang terus berubah.
Senyumnya tetap tidak berubah, tetapi dia mengulurkan tangannya kepadanya. Setelah semua yang telah kau alami, kau tidak akan mengatakan bahwa kau ingin kembali menjadi mahasiswa atau pekerja kantoran biasa, bukan? Li Yao menyeringai. Ia harus mengakui bahwa semua yang dikatakan oleh Grey Mist Lady dan para pemburu sebelumnya telah membuatnya terpesona. Dalam otaknya yang hampir mendidih, takdirnya, yang diikat oleh api dan duri, mulai terungkap. Ia tidak dapat kembali dan menanggung kehidupan yang biasa-biasa saja dan berulang-ulang lagi. Saya tidak tahu siapa saya di kehidupan saya sebelumnya, tetapi saya punya firasat bahwa masa lalu saya pasti ada hubungannya dengan 40.000 tahun kultivator. Jika memungkinkan, saya ingin tetap bersama Master Niu dan membaca bab-bab terbaru dari 40.000 tahun kultivator. Saya punya firasat bahwa bab-bab itu akan membuat saya lebih kuat dan membawa kembali lebih banyak masa lalu saya. Li Yao merenung sejenak dan berkata, juga, aku sangat penasaran dengan tiang merah pemimpinmu. Orang macam apa dia sebenarnya? Bagaimana dia tahu banyak hal tentang bumi, alam semesta, dan bahkan perang besar di lautan bintang? Bolehkah aku menemuinya? Apa kamu yakin? Wanita kabut abu-abu itu menatap Li Yao untuk waktu yang lama dan berkata, kamu harus tahu bahwa, sampai batas tertentu, Yayasan Ark memang merupakan organisasi teroris yang menargetkan keinginan planet ini. Sebagai pemimpin organisasi semacam itu, keberadaan kita sangatlah penting. Kita bahkan dapat menentukan kelangsungan hidup organisasi dan nasib para pahlawan planet ini. Tidak apa-apa jika kamu ingin bertemu dengan Kutub Merah, tetapi kamu harus lulus ujian yang sangat ketat untuk memastikan bahwa kamu bukanlah agen yang dikirim oleh sektor asal surga atau keinginan planet ini, obat target. Begitu kamu melihat Kutub Merah, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Kami tidak akan memberimu kesempatan untuk membocorkan rahasia organisasi. Li Yao merasakan niat membunuh dari wanita kabut abu-abu itu. Itu masuk akal. Sektor asal surga memang organisasi yang brutal. Hellbreakers, fondasi bahtera yang dapat melawan mereka selama reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya juga bukan orang suci. Terutama ketika mereka tahu bahwa setiap orang akan bereinkarnasi di reinkarnasi berikutnya setelah mereka terbunuh. Mereka tidak akan ragu-ragu saat bertarung. Li Yao dapat memahami kewaspadaan mereka. Bagaimanapun, musuh mereka adalah kehendak bumi. Selama mereka dapat mengunci target mereka, akan ada sejuta cara untuk membunuh mereka. Jika Li Yao adalah tiang merah, dia akan lebih waspada daripada dirinya sendiri. Apakah Red Paul benar-benar bersedia bertemu denganku? Li Yao bahkan agak terkejut. Bagaimanapun, orang itu adalah pemimpin organisasi perlawanan penjara reinkarnasi, dan dia hanyalah seorang kultivator yang tidak dikenal. Target planet Kutub Merah adalah Zhang Danyu. Orang itu mungkin tidak menganggapnya serius. Ya, kami datang ke kota Jiangnan dengan misi untuk membawa kembali penulis 40.000 tahun kultivasi. Kami tidak menyangka akan bertemu denganmu. Wanita kabut abu-abu itu tersenyum dan berkata, kami telah mengirimkan kembali berkas dan video pertempuran Anda, termasuk deskripsi Zhang Danyu tentang Anda saat ia dihipnotis. Bintang Kutub Merah sangat tertarik pada Anda dan ingin kami mengirim Anda ke Bahtera untuk menemuinya sesegera mungkin. Tentu saja, itu untuk memastikan keselamatan Anda. Apakah ada masalah? Petik 2. Tidak, Li Yao ragu-ragu sejenak, tetapi dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak relevan dalam kepalanya. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain. Betapapun indahnya dunia nyata, perasaan terpenjara dan terikat jelas tidak menyenangkan. Tidak peduli seberapa besar penjara itu, tetaplah penjara. Tidak peduli berapa kali kehidupan diulang, itu tidak ada artinya. Dia harus bergegas keluar dan melihat dunia nyata, alam semesta nyata. Saat itu, Li Yao merasa roda di bawahnya telah berhenti. Paman Hui mengetuk pintu dan berkata, Nona kabut kelabu, kami sudah sampai. Silakan, murid Li Yao. Wanita kabut abu-abu itu berkata dengan sopan, dilihat dari indikator tubuhmu, kau seharusnya sudah pulih dengan baik. Jika tidak ada masalah, kami akan memulai tes pertama sekarang juga dan memastikan bahwa kaulah yang diinginkan oleh Kutub Merah. Li Yao mengangguk dan menginjak tanah yang kokoh. Nyonya kabut abu-abu. Sebelum pintu dibuka, dia mengajukan satu pertanyaan terakhir dengan ragu-ragu. Ada satu hal yang tidak kuketahui. Apakah kita, nyata? Hah, wanita kabut abu-abu itu mengangkat alisnya. Cahaya warna-warni terpancar dari mata abu-abunya. Katakan padaku pertanyaanmu. Maksud saya, Li Yao memberi isyarat dan mencoba mengatur pikirannya. Kita baru saja menyebutkan, superkomputer, dan kita juga menyebutkan, ribut. Fitur-fitur penjara reinkarnasi itu sendiri sulit diabaikan. Sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah kita hidup di dunia virtual yang dibangun oleh komputer. Kita hanyalah data yang tidak relevan, seperti yang dijelaskan dalam film. Apa namanya lagi? Benar, 22nd Century Killer Network. Film itu tidak mungkin mencerminkan kenyataan, bukan? Jadi, apakah kita nyata atau palsu? Anda seharusnya menanyakan pertanyaan itu pada diri Anda sendiri. Wanita kabut abu-abu itu berkata, kamu bahkan tidak tahu apakah kamu mengatakan kebenaran atau tidak, dan kamu ingin orang lain mengatakannya kepadamu atau bahkan memutuskannya untukmu. Li Yao tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa tiba-tiba mendapat pencerahan. Jika saya katakan tidak, bahwa kita tidak hidup di dunia virtual yang dibangun oleh komputer, apa pentingnya jawaban seperti itu? Tidak mungkin bagi Anda untuk memverifikasinya. Bagaimana Anda tahu apakah saya benar atau tidak? Wanita kabut abu-abu itu melanjutkan, di sisi lain, jika aku mengatakan kepadamu bahwa, ya, kita memang hidup di dunia virtual yang dibangun oleh komputer, seperti 22nd Century Murderers Nexus, bagaimana kau tahu bahwa aku tidak berbohong?
Kau tahu bahwa seorang ahli hipnotis yang brilian atau bahkan seorang ilusionis dapat membuat orang sungguhan yang tidak bertekad percaya bahwa mereka hidup di dunia virtual dan bahwa mereka virtual atau bahkan palsu. Liao membuka mulutnya namun gagal mengeluarkan kata apapun. Bahkan jika bumi itu nyata, dan sel-sel serta gen yang menyusun tubuh kita yang terbuat dari daging dan darah itu nyata, bagaimana Anda tahu bahwa sel-sel dan gen itu bukanlah komputer yang digunakan oleh makhluk hidup berdimensi lebih tinggi? Mungkin, apa yang nyata, bagi makhluk hidup berbasis karbon 3 dimensi adalah, maya, bagi makhluk hidup berdimensi lebih tinggi, yang merupakan data yang dapat dihapus dan dimodifikasi sesuka hati. Siapa tahu? Wanita kabut abu-abu itu mengangkat bahu dan berkata, apakah menurutmu dirimu adalah sepotong informasi yang diukir dalam daging, darah, dan gen, yang membuatmu lebih mulia, dan bahwa informasi yang diukir dalam kepingan silikon lebih hina? Tentu saja tidak. Liao mengerutkan kening dan memilah-milah pikirannya. Kau benar, kebenaran dan kepalsuan ditentukan oleh diriku sendiri. Aku ada, dalam bentuk, pembawa, dan metode apapun, aku ada di sini. Aku hanya tidak menyukai keberadaan dimensi yang lebih tinggi yang dapat menghapus dan mengubahku sesuka hati. Hal-hal sialan seperti itu terjadi. Oh, kalau begitu, mari kita bertarung, kata wanita kabut abu-abu itu. Sama seperti kita akan bertarung dengan kutub merah sampai akhir. Apapun itu, ia akan dihancurkan atau dibebaskan. Liao tercengang lagi, sesederhana itu, apa lagi yang bisa terjadi? Wanita kabut abu-abu itu tersenyum. Sesederhana itu. Benar, Liao memiringkan kepalanya dan berpikir lama. Kemudian dia tersenyum, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Aku salah, tidak ada apa-apa di dunia ini. Jika orang-orang biasa-biasa saja mengganggu diri mereka sendiri, mereka akan menemukan jalan keluar mereka sendiri. Aku hanya perlu mengikuti langkah hatiku dan melangkah maju menuju akhir yang berdarah. Dia membuka pintu dan kembali ke dunia yang berada di ambang kehancuran. Bab 3220, Bencana Tak Terduga Guru Sang. Itu adalah kota besar yang tidak dikenal. Meskipun deretan demi deretan gedung tinggi dan cakrawala kota yang terang benderang hampir sama dengan yang ada di kota Jiangnan dan juga diliputi badai petir dan guntur, seolah-olah seluruh dunia telah ditelan oleh banjir dan guntur, Liao masih dapat mengatakan dari iklim yang panas dan lembab serta tanaman tropis di pinggir jalan bahwa tempat ini bahkan lebih dekat ke selatan daripada kota Jiangnan. Saat dia koma, mereka telah melarikan diri setidaknya 1000 kilometer jauhnya. Ternyata, wanita kabut abu-abu itu memberitahu Liao bahwa ini adalah ibu kota perbukitan selatan, sekaligus pusat transportasi dari 5 provinsi di dekatnya. Sangat mudah untuk bepergian melintasi negara atau bahkan keluar negeri dengan berbagai moda transportasi. Yang lebih penting, struktur geologi daerah itu sangat stabil. Tidak pernah terjadi bencana alam berskala besar dalam sejarah. Gempa bumi, badai, banjir, hujan es, dan tsunami jarang terlihat. Menurut Bintang Kutub Merah, jika kehendak bumi bersedia membayar harga yang tinggi, secara teori kota yang besar dan stabil yang berada jauh di pedalaman dapat dihancurkan. Namun, melawan bencana alam sama sekali tidak mungkin. Bencana alam akan menghabiskan terlalu banyak kekuatannya dan dapat menyebabkan kegagalannya dalam perang alam semesta. Oleh karena itu, mereka aman untuk saat ini. Seperti yang ia duga, meski hujan deras dan beberapa jalan di dataran rendah terendam banjir, mekanisme fungsi normal kota tidak terpengaruh. Belum lumpuh total. Tujuan Liao adalah kantor rahasia Yayasan Ark di pusat kota. Meskipun disebut kantor rahasia, di permukaan, kantor itu memiliki kedok publik. Itu adalah klub konsultasi psikologi kelas atas yang disebut Mindspace. Wanita kabut abu-abu itu memberitahu Liao bahwa sektor asal surga mungkin tahu bahwa ruang pikiran adalah cabang dari Yayasan Bahtera. Namun seperti yang dikatakannya, area pusat kota adalah tempat persembunyian terbaik mereka. Jika sektor asal surga menyerang tempat itu tanpa mempedulikan hal lain dan mengungkapkan keberadaan manusia meta dan kekuatan super mereka kepada dunia, itu hanya akan merangsang masyarakat manusia yang bodoh. Mutasi sel kanker mungkin terjadi, yang jelas bukan yang diinginkan kehendak bumi. Selain itu, sebagian besar dokter dan pekerja di ruang pikiran adalah orang-orang biasa yang tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Organisasi-organisasi pinggiran yang serupa ada di seluruh dunia. Bahkan jika salah satu dari mereka hancur, badan utama Yayasan Fangzhou di laut dalam tidak akan banyak terpengaruh. Sektor asal surga juga menderita banyak korban dalam penyergapan itu. Para pemburu akan membutuhkan setidaknya 24 jam untuk mengumpulkan cukup banyak pasukan untuk melancarkan serangan kedua. Wanita kabut abu-abu itu berkata kepada Liao, mari kita beristirahat di sini semalam dan menunggu kedatangan Hellbreakers, yang akan dibangunkan di beberapa provinsi di dekat sini. Kita akan berangkat besok pagi dan berbaris ke selatan melintasi perbatasan. Tentu saja, ada juga sejumlah peralatan canggih di sini yang dapat memeriksa Anda. Bagaimana Anda akan mengujinya? Liao langsung khawatir. Meski ia bias terhadap Yayasan Ark dan akrab dengan Kutub Merah, itu tidak berarti ia suka diuji saat rahasia jauh di dalam jiwanya terungkap. Tenang saja, wanita kabut abu-abu itu menjawab, tidak akan terlalu sulit. Kami memiliki pasien yang sangat istimewa di sini. Saya harap Anda dapat merawatnya dan meredakan kekhawatirannya. Itu saja. Hah, Li Yao tercengang. Tunggu, apa maksudmu? Bukankah ini ujian? Kenapa sekarang menjadi pengobatan? Lagi pula, aku bukan psikiater. Bagaimana aku bisa mengobati pasienmu? Apa yang terjadi? Jangan tanya saya juga tidak tahu. Itu instruksi dari Red Paul. Bintang Kutub Merah berkata, jika Anda benar-benar Anda harus tahu cara merawat pasien. Liao bahkan makin bingung, tetapi wanita kabut abu-abu itu juga sama bingungnya.
Semua orang memasuki gedung dan menaiki lift ke ruang pikiran di lantai 13. Tempat ini bukanlah fasilitas perawatan mental profesional. Tempat ini hanya didirikan untuk meredakan stres orang-orang modern dan melampiaskan emosi negatif mereka. Tempat ini lebih tampak seperti rumah yang didekorasi dengan elegan. Di kedua sisi koridor panjang yang dipenuhi lampu hijau terang terdapat sekitar 5 ruang dekompresi dengan gaya yang berbeda. Saat ini, sebagian besar ruangan kosong. Hanya di ruangan paling dalam terdapat seorang pria parubaya dengan alis hitam, mata bengkak, dan gelisah. Ia merasa cemas sekaligus gembira. Kalau saja bukan karena sifatnya yang linglung dan matanya yang kabur, pria parubaya ini bisa dikatakan memiliki penampilan yang berwibawa. Setiap gerakannya dipenuhi dengan temperamen yang hikmat dan terpelajar. Menurut dugaan Liao, dia seharusnya terlibat dalam profesi pendidikan dan cukup sukses. Seperti yang diharapkan, menurut informasi yang diberikan wanita kabut abu-abu kepadanya, pasien setengah baya bernama Zhang Jiasu, ini adalah instruktur kepala sekolah menengah atas No. 12 di kota itu. Sebelum menjadi instruktur kepala, dia telah menjadi kepala sekolah selama bertahun-tahun. Pekerjaannya serius dan bertanggung jawab, dan dia memperlakukan para siswa dengan ketat namun penuh perhatian. Angka pendaftaran siswa sangat tinggi, dan dia telah menerima gelar pendidik luar biasa tingkat kota beberapa kali. Dia dapat dianggap sebagai guru yang baik yang diakui dengan baik. Dia jujur, tegas, dan memiliki prinsip. Keluarganya juga sangat bahagia dan bahagia. Dia menjadi objek kecemburuan bagi rekan-rekannya dan para pemimpinnya. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada masalah psikologis. Tentu saja, penyakit mental pada awalnya tidak masuk akal. Ada apa dengan guru Zhang ini? Liao melihat jauh ke depan melalui pintu dan melihat bahwa Zhang Jiasu, instruktur utama, sedang menjulurkan lehernya dan mengamati tabung ventilasi di atas ruang dekompresi, dengan penuh konsentrasi. Bola matanya bergerak naik turun. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang guru. Sebaliknya, dia tampak seperti pencuri. Temperamen yang sangat menyedihkan ini sangat familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Guru Zhang telah terbangun. Hanya saja, kebangkitannya sangat aneh. Benar-benar berbeda dari kebangkitan-kebangkitan biasa yang telah kita temukan. Lebih seperti, dia telah dirusak oleh sesuatu dari luar dan membangkitkan ingatan serta jiwa yang bukan miliknya. Wanita kabut abu-abu itu menyerahkan catatan medis dan berkata, seperti yang Anda lihat, Guru Zhang awalnya adalah orang yang sangat baik, baik hati, dan tradisional. Dia memiliki keluarga yang bahagia dan karir yang sukses. Dia dapat dianggap sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Secara umum, orang-orang seperti itu jarang terbangun. Namun, menurut penuturan Guru Zhang, suatu hari, ketika sedang berpatroli di kelas, ia menyita salah satu ponsel siswa. Saat itu, siswa tersebut diam-diam menggunakan ponsel tersebut untuk membaca novel di kelas. Tentu saja, hal semacam ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Tidak ada yang perlu dikatakan meskipun ponselnya disita. Bagaimanapun, ponsel tersebut akan dikembalikan kepada siswa tersebut di akhir semester. Namun, setelah Guru Zhang menyita ponsel siswa tersebut, entah mengapa, ia melirik sekilas dan langsung tertarik dengan novel yang ada di dalam ponsel tersebut. Menurut pengakuannya sendiri, ia seperti memasuki sarang setan. Ia menghabiskan waktu sekitar seminggu untuk menyelesaikan membaca novel yang terdiri dari beberapa juta kata tersebut. Tentu saja, novel yang dibaca murid itu secara diam-diam bukanlah novel terkenal di dunia, melainkan novel web. Guru Zhang sendiri lulus dari jurusan bahasa Mandarin dan mengajar sastra Mandarin. Biasanya, dia jarang membaca hal-hal seperti ini. Dalam bahasa aslinya, ini adalah hal-hal yang dibuat secara kasar, dibuat untuk menipu dewa dan hantu. Namun kali ini, entah mengapa, novel ini tampaknya memiliki kekuatan magis yang mengerikan, membuatnya lupa tidur dan makan siang dan malam. Dia bahkan tidak punya mood untuk melakukan pekerjaannya. Tentu saja, ini tidak cukup bagi Guru Zhang untuk mencari bantuan dari psikiater dan psikolog. Beberapa hari setelah membaca novel daring ini, Guru Zhang mengalami demam ringan dan mimpi buruk selama 2 hingga 3 hari. Kemudian, ia memiliki banyak kebiasaan yang sangat aneh. Li Yao terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kebiasaan apa? Pengeboran saluran pembuangan dan tabung ventilasi. Wanita kabut abu-abu itu berkata, menurut Guru Zhang, setelah demam ini, dia tampaknya memiliki masalah tidur sambil berjalan. Di tengah malam, dia sering menyelinap keluar rumah, membuka penutup lubang gat di lingkungan sekitar, dan merangkak ke selokan untuk berlari dan menjelajah. Seolah-olah dia seperti ikan di air di ruang sempit, gelap, dan menyesakkan. Dia merasa sangat nyaman. Kemudian, bukan hanya di malam hari, bahkan saat dia sepenuhnya sadar di siang hari, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang sistem ventilasi setiap gedung dan bagaimana dia bisa merangkak masuk tanpa membuat siapapun khawatir. Guru Zhang memberitahu kami bahwa dia benar-benar merangkak ke dalam saluran ventilasi beberapa gedung dalam upaya untuk menghindari mata dan telinga semua orang agar tidak menyerbu ruang yang paling aman. Setiap kali dia mundur, dia akan berkeringat dingin. Dengan identitasnya sebagai guru, jika dia terjebak dalam saluran ventilasi, dia tidak akan dapat menjelaskan dirinya sendiri bahkan jika dia memiliki mulut di sekujur tubuhnya. Sangat mungkin reputasinya akan hancur. Namun, dia tidak dapat menahan dorongan yang datang dari lubuk hatinya. Yah, Li Yao tergagap. Juga, temperamen. Wanita kabut abu-abu itu melanjutkan, Guru Zhang awalnya sangat populer di kalangan siswa di sekolah. Meskipun ia memegang jabatan, direktur pengajaran, sebuah jabatan yang harus ditegakkan dengan ketat, ia tetap memenangkan kekaguman banyak siswa dengan integritas dan keanggunannya. Namun,
Menurut narasinya sendiri dan penyelidikan rahasia kami, memang ada banyak siswa yang percaya bahwa Guru Zhang telah menjadi licik, berbahaya, dan licik baru-baru ini. Ia akan menggunakan banyak trik tercela dan tak tahu malu untuk menghadapi para siswa. Ia memiliki pemahaman yang jelas tentang trik siswa nakal. Ia bahkan lebih buruk daripada siswa nakal, menyebabkan banyak siswa mengeluh tanpa henti. Namun terkadang, otaknya tampak tidak cukup kuat. IQ-nya tiba-tiba turun, dan dia akan melontarkan kata-kata yang sangat kekanak-kanakan. Dia berubah dari seorang kepala sekolah menengah yang bermartabat menjadi seorang siswa sekolah menengah yang tidak punya otak. Apakah ada hal seperti itu? Juga, mimpi buruk itu, meskipun demamnya sudah lama hilang, masih menghantuinya, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari dan malam. Seringkali, ketika dia menutup dan membuka matanya, dia akan menemukan dirinya berada di saluran ventilasi atau selokan. Guru Zhang tidak punya pilihan selain menemui psikiater. Psikiater mengatakan bahwa dia sudah setengah baya dan kehidupan istrinya tidak begitu harmonis. Dia tidak bisa melampiaskan hasratnya, jadi secara tidak sadar, dia menemukan selokan dan saluran ventilasi sebagai pengganti istrinya. Anda tahu. Wanita kabut abu-abu itu berkata, Guru Zhang mencemooh teori seperti itu, tetapi penyakit itu memang ada dan harus diobati. Setelah mencari beberapa saat, dia akhirnya menemukan kita. Tunggu, Li Yao mengerutkan kening. Pertama-tama, izinkan saya bertanya. Apa nama novel daring yang dibaca Guru Zhang sebelum penyakitnya kambuh? Kamu seharusnya sudah bisa menebaknya. Wanita kabut abu-abu itu menatap Li Yao. Itu adalah 40.000 tahun kultivasi, yang ditulis oleh Master Lin Yu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.